Tentu saja, mereka tidak akan sebodoh itu hingga melepaskan hak-hak pemegang saham mereka. Jika pemerintah kota Harbin mengirimkan perwakilan yang bodoh, mereka tidak akan tinggal diam. Wali kota Liu, saya rasa ini mudah diselesaikan. Saya dengar waktu kita menghubungi Kuan Jude, ada 2 perusahaan catering lain yang juga sangat bagus yang ingin bergabung. Jadi kenapa kita tidak bisa membentuk usaha patungan? Bergabung? Kita sudah punya hampir 20 restoran. Tambahkan restoran mereka, dan kita akan punya hampir 40. Bukankah itu agak terlalu besar? Implikasi wakil wali kota Liu jelas ekspansi terlalu cepat akan sulit dikelola. Lagi pula, tidak ada cukup koki bebek panggang untuk dikirim. Jika gagal, itu akan menjadi bencana bagi Kuan Jude. Wali kota Liu, kami baru saja menjalin kemitraan untuk memanfaatkan kekuatan merek Kuan Jude. Tetapi semua restoran kami sebelumnya menguntungkan. Setelah merger, baik Kuan Jude maupun pemerintah kota Beijing tidak akan menderita kerugian apapun. Selain itu, setelah merger, kami berdua dapat mendukung orang yang ditunjuk oleh pemerintah kota untuk menjadi ketua. Fu Guangzheng juga mengemukakan pendapatnya pada waktu yang tepat, mengatakan bahwa apa yang dimaksud Feng Yu adalah apa yang dia maksud. Wali kota Liu terdiam. Jika ia bisa menjadi ketua, ia akan mampu memegang kendali penuh atas keputusan manajemen di tangannya. Setelah restoran-restoran ini bergabung menjadi perusahaan Kuan Jude akan menjadi jaringan restoran terbesar di negara ini, bahkan di Beijing. Pajak yang dibayarkan setiap tahunnya saja sudah tidak sedikit. Namun, ia masih memiliki kekhawatiran yang sama jika ini terjadi. Saham pemerintah kota Beijing akan semakin kecil. Terlebih lagi, Feng Yu telah mengusulkan untuk memberikan sejumlah hadiah saham kepada para manajer restoran dan eksekutif Kuan Jude, yang membuatnya sangat ragu dan tidak dapat mengambil keputusan. Wali kota Liu, setelah merger, nilai pasar Kuan Jude melonjak tidak hanya menjadi yang pertama di negara ini, tetapi juga yang pertama di Asia. Perusahaan catering nomor 1 di Asia ini dipromosikan oleh Anda, dan kantor pusatnya berada di Beijing. Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Fu Guangzheng tiba-tiba berkata. Nomor 1 di Asia? Wakil wali kota Liu tercengang melihat kue besar itu. Kue itu ada tepat di depannya. Haruskah ia memakannya atau tidak? Wakil wali kota Liu terbelah antara tanggung jawab internalnya terhadap merek Kuan Jude dan ambisinya untuk meraih kesuksesan politik yang besar. Jika merger ini berhasil di bawah kepemimpinannya, dan Kuan Jude menjadi pemimpin dalam industri catering Asia, keuntungannya akan sangat besar. Ia kini menjabat sebagai wakil wali kota. Meskipun tidak memiliki peluang untuk menggantikan wali kota, ia dapat dimutasi ke provinsi lain untuk menjabat sebagai gubernur provinsi, atau maju menjadi wakil sekretaris komite partai kota. Bagaimanapun, setelah kesuksesannya, kenaikan jabatannya tak terelakkan. PNS mana yang tidak ingin dipromosikan? Setiap PNS, terutama yang telah menjadi pemimpin, memiliki cetak biru dan ambisi politiknya masing-masing. Namun, mendapatkan promosi jabatan tidaklah mudah. Perekonomian nasional sedang sangat baik, dan pada saat itu, kesuksesan ekonomi adalah kuncinya. Tanpa pencapaian ekonomi, peluang untuk promosi jabatan sangatlah kecil. Namun, jika seseorang memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, promosi jabatan adalah jaminan 100%. Feng Yu tidak menyukai pejabat yang mencintai uang, tetapi ia acuh tak acuh terhadap mereka yang mencintai ketenaran dan prestasi. Pejabat yang tidak peduli dengan prestasi dan terbiasa duduk di kantor membaca koran dan bermalas-malasan lebih menyebalkan daripada mereka yang korup dan cakap. Setelah berdiskusi dengan Fu Guangzheng, Feng Yu memutuskan untuk menggunakan prestasi politiknya untuk menggoda wakil wali kota Liu agar dia tidak bisa menolak. Wali kota Liu, kami ingin Kuan Jude merambah pasar internasional dan mendunia, sehingga industri catering Tiongkok dapat menghasilkan uang dari orang asing. Hal ini dapat dicapai segera setelah merger, lanjut Fu Guangzheng. Tapi ada terlalu banyak perusahaan saham gabungan dan restoran. Kuan Jude telah berkembang dari restoran dengan hanya beberapa toko menjadi restoran dengan puluhan toko. Belum lagi, kekurangan koki bebek panggang, kata wakil wali kota Liu ragu-ragu. Feng Yu tersenyum dan berkata, Wali kota Liu, Bianyifang sepertinya perusahaan daerah, kan? Mereka punya cukup banyak koki bebek panggang di sana. Kalau kita kirim mereka ke Kuan Jude untuk pelatihan, mereka bisa magang dalam waktu kurang dari sebulan. Ada restoran bebek panggang lain di Beijing. Kita bisa merekrut koki bebek panggang dari restoran-restoran itu dan meminta mereka membuat bebek panggang Kuan Jude kita sendiri, kan? Itu tidak akan berhasil. Bebek panggang di Kuan Jude benar-benar berbeda dari yang ada di restoran lain. Tegas wakil wali kota Liu. Wali kota Liu, beberapa orang lebih suka makanan manis, sementara yang lain lebih suka makanan pedas. Tidak mudah untuk mempromosikan bebek panggang Kuan Jude secara menyeluruh dengan selalu menggunakan rasa yang sama. Kalaupun rasanya sedikit berbeda, ya sudahlah. Selama rasanya tetap lezat dan memuaskan pelanggan, bukankah itu sudah cukup? Tapi kalau kita melakukan ini, bukankah pelanggan kita akan berpikir Kuan Jude menipu mereka? Sama sekali tidak. Dulu,
Beberapa orang bilang bebek panggang di daerah lain rasanya berbeda dengan kuanjude di Beijing. Namun, hal itu tidak menghalangi orang-orang untuk menyukainya. Seperti bagaimana masakan Sichuan menjadi kurang pedas ketika disajikan di Jiangsu dan Zhejiang. Selezat apapun makanan Cina, rasanya harus berubah ketika sampai di Amerika Serikat. Kalau tidak, pasarnya akan hilang. Hal yang sama berlaku untuk restoran Cina yang sedang diakuisisi Fu Guang di New York. Ia memberitahu Feng Yu bahwa restoran itu bahkan bukan makanan Cina asli, tetapi sangat populer di New York. Meskipun wakil wali kota Liu sangat ragu-ragu, ia terpesona oleh prestasi politiknya dan enggan menyerah, apalagi menghentikannya. Setelah melaporkan situasi tersebut kepada wali kota, ketika wali kota mengajukan pertanyaan kepadanya, ia menggunakan kata-kata Feng Yu dan Fu Guangzheng untuk membantahnya dan mencantumkan berbagai manfaat kemitraan tersebut. Akhirnya, dalam rapat, usulan itu disetujui, dengan premis bahwa pimpinan kuanjude setelah penggabungan haruslah orang-orang dari kota itu. Kota itu awalnya ingin terus membiarkan orang yang dewasa dan mantap menjabat sebagai ketua dan manajer umum, tetapi Feng Yu menolaknya mentah-mentah. Entah dia hanya menjabat sebagai ketua atau hanya menjabat sebagai manajer umum. Mustahil sekali memegang kedua kekuasaan sekaligus. Ide Feng Yu adalah untuk mendorong Jiang Xianjun ke puncak. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Xianjun telah mengelola kuanjude dengan sangat baik dan telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengelola merek tersebut. Jiang Xianjun juga berpikiran terbuka dan telah menemukan ide waralaba. Feng Yu cukup yakin dengan kemampuan Jiang Xianjun. Jiang Junxian juga memiliki reputasi yang baik di perusahaan dan tidak memberi kesan superior kepada orang lain. Fu Guangzheng juga bermaksud demikian. Ia telah membicarakan hal ini dengan Jiang Xianjun dan lelaki tua itu. Ia juga merasa lelaki tua itu terlalu konservatif. Jika posisi ketua dan manajer umum diberikan kepada orang itu, hal itu akan sangat menghambat perkembangan perusahaan kuanjude. Lebih lanjut, Jiang Xianjun telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap usaha patungan ini, dan Feng Yu bahkan berencana untuk menghadiahinya sejumlah saham. Ia akan melepaskan jabatan ketua untuk sementara, tetapi posisi manajer umum harus diberikan kepada Jiang Xianjun. Melihat sikap tegas Feng Yu, wakil wali kota Liu memanggil Jiang Xianjun untuk berbicara. Jiang Xianjun masih seorang kader BUMN biasa. Jadi mengapa dia memihak Feng Yu dan timnya? Setelah mengetahui bahwa Feng Yu bertekad untuk merekomendasikannya sebagai manajer umum dan jika ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kader di perusahaan milik negara dan terjun ke dunia bisnis, ia juga bisa menerima sejumlah imbalan ekuitas seperti manajer lainnya. Jiang Xianjun merasa bahwa Feng Yu memang orang yang dapat dipercaya, dan pantas untuk diusahakan untuk membujuk sang pemimpin agar mewujudkan hal ini. Ia juga mengungkapkan pemikirannya, mengatakan bahwa bahkan setelah terjun ke dunia bisnis, ia akan tetap menjadi anggota partai dan warga Beijing, dan tidak akan melupakan pembinaan yang dilakukan Beijing terhadapnya. Ia pasti akan menjaga dan mengelola merek kuanjude dengan baik. Dia juga mengemukakan beberapa gagasan baru, yang membuktikan bahwa dia lebih cocok untuk memimpin kuanjude daripada pemimpin lama. Wakil wali kota Liu menghubungi dua perusahaan catering lainnya. Kedua perusahaan tersebut awalnya berpikir bahwa mereka tidak dapat membentuk usaha patungan dengan kuanjude, tetapi mereka tidak menyangka kuanjude akan mengambil inisiatif untuk mendekati mereka. Tuntutan kuanjude sama sekali tidak berlebihan. Setelah merger, Kuanjude Group akan berkantor pusat di Beijing, dan ketua pertama akan ditunjuk oleh Kuanjude. Anggota lainnya akan menikmati hak dan tanggung jawab serta kewajiban yang sesuai dengan rasio kepemilikan saham mereka. Mereka juga menegaskan bahwa dengan mendatangkan modal Hong Kong, mereka dapat mengembangkan bisnis Kuanjude lebih cepat lagi. Kedua perusahaan sepakat tanpa ragu. Lagi pula, mereka masih bisa menjadi wakil presiden dan memiliki hak bicara yang sama. Setelah merger, mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada sebelumnya. Karena tujuan semua orang selaras, usaha patungan itu berjalan sangat lancar. Akhirnya, keempat perusahaan tersebut bergabung membentuk grup Kuanjude. Pemerintah kota Beijing, pemerintah kota Sichuan, Feng Yu, Fu Guangzheng, beberapa petinggi dari Jiangsu dan Zhejiang, beberapa petinggi dari Sichuan dan Shu, serta Jiang Xianjun menjadi perwakilan pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Feng Yu, Fu Guangzheng, Jiang Xianjun, dan 7 orang lainnya menjabat sebagai direktur dewan direksi. Mantan ketua perusahaan Kuanjude yang dipromosikan oleh pemerintah kota Beijing menjadi ketua pertama grup Kuanjude, dan Jiang Xianjun diangkat sebagai manajer umum. Setelah merger, total kapitalisasi pasar Kuanjude Group mencapai 1,72 miliar RMB. Pemerintah kota Beijing memegang 16,3% saham, Feng Yu 15,8%, Fu Guangzheng 10%, dan pemerintah provinsi Sichuan 8,2%. Jiang Xianjun mendapatkan 0,8% saham, dan masing-masing manajer restoran mendapatkan 0,05%. Feng Yu menjadi pemegang saham individu terbesar, dan pemerintah kota Beijing menjadi pemegang saham utama. Tidak ada dua pemegang saham yang bisa bersama-sama memegang saham pengendali, dan pemerintah kota Beijing pun bernapas lega. Mereka yakin bahwa dengan latar belakang pemerintah kota Beijing,
Kuanjude tidak akan pernah sepenuhnya diprivatisasi. Pada titik ini, grup Kuanjude resmi beroperasi. Sebulan kemudian, semua restoran di bawah grup Kuanjude mulai menawarkan bebek panggang Kuanjude, dan beberapa restoran juga mulai berbagi hidangan spesial mereka. Grup catering yang besar pun bermunculan. Feng Yu sangat gembira dengan keberhasilan investasinya di Kuanjude. Ia yakin meskipun tidak melakukan apapun, grup Kuanjude akan memberinya keuntungan besar. Dalam waktu 3-5 tahun, Kuanjude dapat go public, dan kemudian ia dapat menghasilkan lebih banyak uang. Tentu saja, Feng Yu pasti tidak akan tinggal diam. Karena ia telah berinvestasi di perusahaan, ia harus memastikan bahwa Kuanjude Group berkembang pesat dan memperluas pengaruh mereknya dengan cepat. Cara paling sederhana adalah memberitahu orang-orang bahwa Kuanjude memiliki koki terbaik dan bebek panggang paling lezat. Caranya sangat sederhana, yaitu dengan membuka kolom makanan di berbagai surat kabar dan radio untuk menyadarkan masyarakat bahwa restoran Kuanjude adalah restoran terbaik. Dulu, sering ada program rekomendasi makanan di radio. Jika Anda tidak tahu harus makan di mana, Anda bisa menelepon dan pembawa acara radio akan memberikan rekomendasi berdasarkan kebutuhan Anda. Ingin mentraktir klien makan malam, tapi bingung restoran mana yang terbaik? Kunjungi Kuanjude, tempat mereka menyajikan hidangan khas negara yang mencerminkan rasa hormat kepada klien. Ingin makan malam bersama keluarga? Restoran mana yang terbaik? Kuanjude. Dengan bebek panggang khas Kuanjude, beragam hidangan lainnya, dan pelayanan yang prima, restoran ini menjadi pilihan utama untuk berkumpul bersama keluarga. Saya ingin makan malam bersama teman-teman. Restoran mana yang terbaik? Kuanjude. Tujuan program ini adalah untuk merekomendasikan semua orang untuk mengunjungi restoran Kuanjude. Tentu saja, jika anggaran Anda hanya 30 yuan, kami sarankan Anda pergi ke restoran tumis pinggir jalan. Kemungkinan besar, panggilan Anda tidak akan dijawab sama sekali. Awalnya itu adalah program rekomendasi makanan, tetapi sebenarnya itu hanyalah iklan Kuanjude. Sedangkan untuk surat kabar, itu adalah iklan teks ringan, yang sangat dikuasai Feng Yu. Dan kali ini, metode Feng Yu sangat sederhana, ia membuat peringkat makanan Cina. Bebek panggang Kuanjude adalah nomor 1 di peringkat makanan Cina. Apa? Kamu bilang kamu suka kaki bebek dengan jamur bunga? Atau hidangan dari perjamuan Manchuhan? Oh, maaf, saat kami hitung, tidak ada seorang pun yang mengatakan menyukai hidangan ini. Perjamuan Manchuhan adalah perjamuan paling terkenal di Tiongkok. Sayangnya, tidak semua orang tahu hidangan apa saja yang ada di dalamnya. Dan bahkan sebagian besar hidangannya tidak dikenal banyak orang. Tetapi ada satu hal tentang bebek panggang Kuanjude yang dapat mengalahkan sebagian besar hidangan bebek panggang Kuanjude adalah jamuan kenegaraan. Itulah yang digunakan para pemimpin negara untuk menjamu tamu asing. Mereka semua bilang rasanya lezat, dan terkenal baik di Tiongkok maupun di luar negeri. Jadi, mengapa bukan nomor 1? Meskipun daftar ini belum tentu adil, tidak ada yang punya bukti yang menunjukkan bahwa itu tidak adil. Hasilnya, daftar peringkat makanan Cina ini muncul di surat kabar di seluruh negeri. Dan surat kabar tersebut bahkan sengaja membuat huruf makanan yang menduduki peringkat pertama menjadi tebal dan besar. Siapapun yang membuka koran dan melihat halaman ini pasti akan menyadari 5 kata kunci bebek panggang Kuanjude. Coba perhatikan lebih dekat, dan Anda akan menyadari bahwa bebek panggang Kuanjude adalah hidangan lezat nomor 1 di Tiongkok. Tak banyak orang yang bisa menahan godaan makanan lezat. Faktanya, banyak makanan lezat yang tidak cocok untuk semua selera. Tetapi selama dipromosikan dengan baik, banyak orang akan menyukainya. Ambil contoh trufle. Banyak orang tidak menyukai rasanya, tetapi ketika mendengar harganya mahal dan lezat, mereka semua ingin mencobanya. Meskipun banyak orang menyesal setelah mencobanya dan menganggapnya tidak selezat yang mereka bayangkan. Hal ini menarik lebih banyak orang yang awalnya tidak berencana makan trufle untuk mencobanya dan jatuh cinta pada rasanya. Bebek panggang Kuanjude jauh lebih mudah dipromosikan daripada trufle. Lagi pula, tidak banyak orang di Tiongkok yang tidak makan bebek. Terlebih lagi, bebek panggang Kuanjude adalah hidangan nasional, merek yang telah berusia seabad, yang membuat orang semakin ingin mencobanya. Awalnya, mereka bisa saja menahan keinginan ini, atau lebih tepatnya, mereka ingin memakannya tetapi tidak bisa mendapatkannya di tempat lain. Lagi pula, sebelumnya hanya tersedia di ibu kota, dan tidak semua orang punya uang dan waktu untuk pergi ke ibu kota. Namun kini berbeda. Bebek panggang Kuanjude tersedia di puluhan restoran di lebih dari selusin kota di seluruh negeri. Bagi yang belum sempat mencobanya, kini punya kesempatan. Meskipun harga di restoran-restoran di bawah grup Kuanjude tidak murah, harganya juga tidak selangit, dan masih terjangkau bagi banyak orang. Saat itu, belum ada istilah harga anggur selangit. Saat menjamu tamu, yang terpenting adalah restorannya bagus dan makanannya lezat, bukan hanya anggur atau kualitasnya. Dulu, mereka bingung mau kemana kalau mau menjamu klien, pimpinan, teman, mertua, DLL, tapi sekarang mereka tahu. Jadi mereka pergi ke restoran yang ada tulisan Kuanjude-nya. Anda bisa makan dengan baik dan menyelamatkan muka pada saat yang bersamaan.
Wajah adalah topik yang tak bisa dihindari orang Tionghoa. Kalau mentraktir seseorang, kita kan tidak bisa menghabiskan banyak uang tapi tetap tidak memuaskan, kan? Pergi ke restoran Kuan Jude tidak akan mengalami masalah ini. Katanya kamu nggak suka bebek Peking? Nggak apa-apa, restoran nggak cuma menawarkan bebek Peking. Mereka juga punya hidangan khas lainnya. Dulu, restoran cuma punya 1 atau 2 hidangan khas. Sekarang, dengan banyaknya restoran yang berkolaborasi, para koki berbagi keahlian mereka, dan jumlah hidangan khas pun bertambah, memberi pengunjung lebih banyak pilihan. Restoran Sichuan juga dapat menyajikan hidangan khas dari masakan lain, tetapi mereka hanya berfokus pada masakan Sichuan. Di restoran, Anda dapat menikmati beragam hidangan terkenal, yang sangat memuaskan kebutuhan pengunjung. Metode promosi ini tidak hanya digunakan di Tiongkok daratan, tetapi juga di Hong Kong dan luar negeri. Pencetakan ulang peringkat makanan Tiongkok di surat kabar Tiongkok daratan tentu saja berbayar, tetapi para pembaca tidak menyadarinya. Sejak zaman dahulu, Tiongkok telah dikenal akan kulinernya yang luar biasa. Para kaisar zaman dahulu seringkali menyantap ratusan hidangan, sebuah pengalaman yang sungguh luar biasa. Meskipun masyarakat modern kini semakin tidak mewah, tradisi keramah tamahan tetap bertahan, memastikan hanya hidangan terbaik yang disajikan untuk menjamu tamu. Bebek panggang Kuan Jude adalah jamuan kenegaraan, jadi tentu saja ini yang terbaik. Orang-orang di Hong Kong, Macau, Taiwan, dan tempat-tempat lain sangat penasaran dengan bebek panggang Kuan Jude. Mereka ingin tahu seberapa lezat hidangan favorit Deng Xiaoping ini. Dengan bantuan radio dan surat kabar, pusaran keinginan masyarakat untuk mendapatkan makanan lezat dengan cepat menyebar ke seluruh negeri, dan tidak dapat dihentikan. Terutama orang-orang kaya, ketika mereka pergi keluar untuk mengobrol dengan orang lain, mereka akan merasa malu untuk menyapa jika mereka mengatakan bahwa mereka belum pernah makan bebek panggang Kuan Jude. Berkat publisitas ini, grup Kuan Jude telah berhasil mengangkat bebek panggang Kuan Jude ke level yang lebih tinggi. Makanan ini mungkin bukan yang terlezat di Tiongkok, tetapi jelas merupakan makanan paling terkenal di Tiongkok. Restoran-restoran di bawah Kuan Jude semakin populer dari hari ke hari, dan laba tahun ini akan membuat semua pemegang saham tersenyum lebar. Pada saat ini, Feng Yu juga memutuskan untuk kembali ke Universitas Hong Kong untuk terus memperkaya pengetahuannya sehingga ketika krisis ekonomi 1997 datang, ia akan mampu membuat penilaian yang lebih akurat. Tetapi saat ini, Feng Yu menerima telepon dari seseorang yang selalu ingin ia terima tetapi tidak pernah ia terima. Orang ini adalah Li Dafu, ketua Geely Automobil di kehidupan sebelumnya. Feng Yu secara pribadi telah mencoba merekrut orang ini, tetapi gagal. Dia adalah pria yang agak sombong. Sekarang dia meneleponku atas inisiatifnya sendiri. Apa dia sudah memikirkannya matang-matang? Li Dafu dulunya adalah orang yang sangat ingin direkrut Feng Yu untuk memimpin bisnis otomotif perusahaan mesin Harbin. Namun, saat itu, bisnis plat Li Dafu sedang berkembang pesat, dan ia enggan meninggalkan karirnya untuk bekerja pada Feng Yu. Namun kini, ia melihat masa depan Songjiang Automobil. Ia tidak menyangka Songjiang Automobil mampu menembus pengepungan di Tiongkok dan bahkan diekspor ke Eropa Timur. Li Dafu juga mencintai mobil dan pernah bermimpi membangun kerajaan otomotifnya sendiri. Namun, Tiongkok saat ini memiliki banyak produsen mobil besar, termasuk FAW, SAIC, BAIC, GAC, dan Harbin Machinery. Meskipun perusahaan-perusahaan ini tidak sebanding dengan raksasa produsen mobil asing, mereka sudah mendominasi pasar domestik. Ia merasa peluangnya kecil. Ia awalnya bergabung dengan Kamar Dagang Jiangsu dan Zhejiang, berharap dapat mengumpulkan sekelompok orang untuk bersama-sama mendirikan perusahaan dan mengembangkannya secara perlahan. Namun, tidak seorang pun optimis dengan rencananya, percaya bahwa hal itu mustahil. Ingin membuat sepeda motor terlebih dahulu, lalu masuk industri otomotif setelah memahami aspek manufaktur, sungguh sebuah lelucon. 2 tahun lalu, sepeda motor mungkin merupakan bisnis yang sangat menguntungkan. Tetapi jika Anda bertanya-tanya di pasar Cina sekarang, dari 10 orang yang membeli sepeda motor, 5 akan memilih Songjiang Motorcycle. Tak hanya cantik dan performanya luar biasa, mereka juga didukung oleh bintang-bintang besar, dan mereknya andal serta terpercaya. Kalau mau bikin sepeda motor, bagaimana mungkin bisa sukses? Pilih saja yang murah seperti pabrikan lokal kecil itu. Kalaupun ini menguntungkan, berapa besar keuntungannya? Investasi di pabrik sepeda motor memang tidak besar, tapi juga tidak kecil. Berapa tahun yang dibutuhkan untuk balik modal dan melihat keuntungan nyata? Kalaupun berhasil, apakah uang yang dihasilkan cukup untuk mendirikan perusahaan manufaktur mobil? Kita tidak mengenal mobil secara mendalam. Jangan bilang mobil hanya mesin dengan 4 roda. Banyak perusahaan mobil berpikir demikian, tetapi tidak ada yang tertarik dengan mobil yang mereka produksi. Saat itu, Tiongkok bukan satu-satunya negara dengan pabrik mobil besar seperti ini. Ada juga beberapa pabrik kecil di beberapa tempat yang merakit mobil secara manual. Jika bukan karena perlindungan lokal, bahkan menjualnya pun akan ilegal. Produksi tahunannya hanya beberapa ratus unit, dan beberapa bahkan menghasilkan ribuan. Namun, mobil-mobil yang diproduksi tidak hanya tidak aman,
tetapi juga memiliki performa pengendalian yang buruk. Selain untuk dipakai sendiri di daerah setempat, siapa lagi yang akan membelinya? Katanya bisa mendesain eksterior yang lebih baik. Apa ada desainernya? Songjiang Auto, misalnya, berkolaborasi dengan firma desain terbesar di Shanghai, yang stafnya terdiri dari desainer-desainer elit yang kembali dari luar negeri. Lihat saja desain eksterior yang mereka buat. Produsen mobil domestik mana yang bisa mewujudkannya? Soal strategi harga rendah, bisakah Anda mengungguli Jeep? Jeep dan Xiaomi memang tidak mahal. Tetapi apakah banyak orang yang membelinya? Jika Jeep tidak mendapat dukungan militer, dan Xiaomi tidak mendapatkan pengadaan pemerintah untuk taksi, menurut Anda apakah kedua produsen itu akan bertahan sampai sekarang? Impian Li Dafu untuk membangun kerajaan bisnis mobil hancur. Tak satupun rekan bisnisnya mendukungnya. Dan ketika ia pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman, tak satupun bank bersedia meminjamkannya cukup uang. Kami bisa meminjamkan uang, tetapi kami juga perlu memastikan Anda mampu membayarnya kembali. Rencana yang ia jelaskan tampak seperti lelucon bagi staf bank. Mengapa mereka mau meminjamkannya uang? Namun, ia tak mau menyerah. Sejujurnya, ia tidak kekurangan uang sekarang. Pabriknya bisa menghasilkan keuntungan puluhan juta setiap tahun. Uang ini bisa membuatnya hidup mewah. Namun, ketika orang punya cukup uang, mereka suka mengejar impian mereka. Setelah berpikir panjang, ia tetap ingin naik mobil produksinya sendiri. Saat itu, ia juga teringat saat Feng Yu merekrutnya. Ia seolah berkata jika ia berubah pikiran, ia bisa menghubunginya. Jadi Li Dafu menemukan Zhong Qingxian, menanyakan informasi kontak Feng Yu, dan segera menelepon Feng Yu. Tuan Li, Anda menelepon saya karena Anda sudah memikirkannya matang-matang dan ingin bergabung dengan perusahaan mesin Harbin kami? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Tepatnya, saya ingin bergabung dengan proyek otomotif perusahaan mesin Harbin. Saya tidak tertarik dengan mesin pertanian, jelas Li Dafu. Feng Yu berpikir dalam hati, proyek mobil yang Anda minati, kami belum mendapatkan kembali investasi kami. Tetapi mesin pertanian yang tidak Anda minati dapat mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan setiap tahun, jumlah totalnya bahkan melebihi sepeda motor dengan margin keuntungan yang sangat tinggi. Bagaimana kalau begini, Tuan Li? Saya akan segera ke Hangzhou. Saya akan bicara dengan Zhong Qing dulu. Setelah sampai di Hangzhou, kita bisa bertemu langsung. Li Mingde semakin tua, dan bisnis perusahaan mesin Harbin semakin berkembang. Ia jelas tidak mampu mengimbangi. Meskipun Feng Yu telah melatih sekelompok anak muda yang tangguh, mereka membutuhkan setidaknya 5 tahun untuk matang. Feng Yu tidak punya nyali untuk menempatkan lulusan perguruan tinggi langsung ke posisi manajemen. Sebagus apapun nilai universitasmu, kamu akan rugi jika bergabung dengan perusahaan sebesar itu. Manajemen bisnis bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari hanya dengan kuliah. Dibutuhkan latihan untuk benar-benar mempelajari manajemen. Di kehidupan sebelumnya, berbagai keputusan Li Dafu akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa, dan Feng Yu sangat terkesan dengannya. Namun, ia bertanya-tanya apakah Li Dafu masih memiliki kualitas magis yang sama di kehidupan ini. Oleh karena itu, Feng Yu ingin bertemu dengannya untuk mengetahui pendapat Li Dafu tentang operasional Songjiang Automobil. Feng Yu datang ke Hangzhou, jadi Zhong Qingxian, yang awalnya berencana untuk memeriksa pabrik baru, tidak pergi. Wahaha semakin berkembang, dengan proporsi yogurt dan minuman teh dalam omset perusahaan yang terus meningkat. Namun, cairan oral Wahaha tampaknya telah mencapai titik jenuh, dengan penjualan yang tidak meningkat sama sekali. Setelah melakukan riset, Zhong Qingxian yakin bahwa pasar sedang jenuh, dan salah satu alasannya adalah pengaruh Harbin Pharmaceutical. Banyak orang tua memilih membeli cairan oral seperti zinc gluconate untuk anak-anak mereka, dan kurang antusias dengan cairan oral Wahaha yang dulu sangat mereka sukai. Meskipun volume penjualan cairan oral Wahaha tidak dapat ditingkatkan, pendapatan penjualan Wahaha terus meningkat. Susu kalsium Edge sendiri berpotensi untuk sepenuhnya menekan Robust tahun ini. Di pasar minuman teh, pesaing baru telah muncul, yaitu Surisheng. Namun, Zhong Qingxian tidak menganggap serius Surisheng. Bagaimana mungkin seorang pengikut tren benar-benar bisa melampaui Wahaha? Jika Surisheng menggunakan botol plastik, bukan kaleng seperti Wahaha, perusahaan itu pasti akan merugi besar. Namun, meskipun mereka menggunakan kaleng, penjualan tidak akan memengaruhi Wahaha sama sekali. Malah, hal itu membantu Wahaha terus berekspansi ke pasar minuman teh. Jika tidak ada efek ini, Wahaha pasti sudah langsung membuat Surisheng bangkrut jika mereka benar-benar ingin menerapkan pemotongan harga dan promosi. Bagaimana mungkin pabrik kecil dengan modal terdaftar hanya puluhan juta berani bersaing dengan Wahaha untuk merebut pangsa pasar? Tanpa memperhitungkan bangunan dan peralatan pabrik, modal kerja Surisheng diperkirakan hanya beberapa juta. Investasi Wahaha di pabrik barunya tahun ini bahkan lebih dari jumlah tersebut. Zhong Qingxian berbicara panjang lebar dengan Feng Yu, termasuk rencana masa depannya, tetapi Feng Yu tampak tidak tertarik. Bukannya Feng Yu tidak tertarik, melainkan, Feng Yu tiba-tiba berpikir jika Surisheng tidak berhasil, bukankah dia akan mengubah sejarah lagi?
Bukankah itu berarti dia akan kehilangan dukungan terbesarnya? Siapa peduli? Sejarah telah berubah. Dengan kekayaannya saat ini, ia masih bisa menimbulkan masalah bahkan tanpa seorang nabi. Lagi pula, melihat perkembangan Rusia, tampaknya dampaknya terhadap situasi internasional tidak signifikan. Lupakan saja. Semuanya akan beres pada waktunya. Tuan Feng, apa kalian tidak setuju dengan apa yang baru saja kukatakan? Zhong Qingxian merasa apa yang dikatakannya tadi sangat bagus. Tetapi mengapa Feng Yu tidak bereaksi sama sekali setelah selesai berbicara? Oh, maaf, saya baru ingat yang lain. Anda baru saja menyebutkan perluasan bisnis susu dan minuman teh secara bertahap dan pengurangan bisnis Wahaha Children's Oral Liquid, kan? Zhong Qingxian mengangguk. Meskipun dia sangat penasaran dengan apa yang membuat Feng Yu teralihkan barusan, dia tidak berani bertanya karena Feng Yu tidak mengatakannya. Terserah kamu. Aku setuju sepenuhnya. Tapi Suri Sheng sudah meluncurkan minuman teh kaleng. Wahaha juga berencana melakukan hal yang sama, kan? Tentu saja kami akan meluncurkannya, tetapi minuman kaleng sebenarnya kurang populer dibandingkan minuman botol. Anda bisa memasang tutupnya jika tidak menghabiskan isi botolnya, dan tidak ada risiko tumpah, sementara minuman kaleng harus dihabiskan setelah tutupnya dibuka. Selain itu, minuman teh kami bukan minuman berkarbonasi, dan minuman mereka seharusnya menggabungkan karakteristik minuman teh kami dengan Jian Libao. Tetapi menurut saya rasanya beragam dan tidak akan laku. Feng Yu merasa Zhong Qingxian terlalu meremehkan Suri Sheng, dan itu hal yang buruk. Jika Suri Sheng benar-benar meroket, akan sulit untuk menghentikannya. Untungnya, Zhong Qingxian telah mengawasi Suri Sheng. Jadi jika Suri Sheng menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, masih ada waktu untuk menghentikannya. Bagaimana pendapatmu tentang peluncuran minuman jus buah dan minuman berkarbonasi yang kuceritakan terakhir kali? Tanya Feng Yu. Saya juga sudah meminta seseorang untuk melakukan riset pasar tentang hal ini. Pasar minuman berkarbonasi sudah sangat matang. Jika kami meluncurkannya, dengan merek Wahaha kami, penjualannya tidak akan terlalu buruk. Namun, ada banyak ruang di pasar untuk minuman jus, tetapi perusahaan lain telah meluncurkannya sebentar, dan kecuali air kelapa, tidak ada yang berhasil. Sari kelapa Kokotre juga merupakan legenda di kehidupan sebelumnya, sebuah perusahaan yang bertransformasi dari pabrik pengalengan yang telah merugi selama bertahun-tahun. Feng Yu tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Tetapi ketika ia memikirkannya, sari kelapa Kokotre telah berkembang pesat. Sari kelapa alami ini telah mendapatkan beberapa paten makanan internasional. Tahun lalu, bahkan ditetapkan sebagai minuman untuk jamuan makan kenegaraan, menjadikannya sangat populer. Feng Yu meminta Zhong Qing untuk berbicara dengannya terlebih dahulu dan memanfaatkan fakta bahwa Kokotre Coconut Juice belum cukup kuat untuk mengakuisisi perusahaan tersebut, atau setidaknya mengambil alih saham pengendali. Namun, para pemimpin pulau itu bersikeras. Mereka bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk menjual atau mengakuisisi saham pengendali, apalagi saham. Sari kelapa Kokotre sudah diekspor ke berbagai belahan Asia, dengan target ekspor ke Eropa dan Amerika Serikat tahun ini. Bagaimana mungkin mereka membiarkan siapapun mengakuisisi saham di perusahaan yang begitu menguntungkan dan penting secara politik? Sekalipun Wahaha menunjukkan ketulusan, mereka tidak akan membiarkan siapapun melakukannya. Anda menawar begitu tinggi karena tertarik dengan keuntungan air kelapa merek Kokotre kami. Kalau tidak menguntungkan, kenapa Anda mau menghabiskan begitu banyak uang? Karena tidak mampu membeli semuanya dan tidak mampu membeli saham. Feng Yu memutuskan untuk menghentikan proyek-proyek lain di Kokotre Company dan membiarkannya fokus pada santan dan makanan kaleng. Wahaha akan memulai bisnis-bisnis lain dari masa lalunya, seperti jus rasa lain, bubur 8 harta, dan sebagainya. Dulu, bubur 8 harta karun Wahaha juga merupakan produk unggulan. Namun, membuat bubur 8 harta karun tidaklah mudah. Meskipun banyak orang tahu resepnya, membuatnya terasa lezat, terutama dalam kemasan kaleng, tidaklah mudah. Setelah berdiskusi dengan orang lain, Zhong Qingxian yakin bahwa bubur 8 harta karun dapat dibuat, tetapi harus menunggu hingga mereka menemukan bubur yang rasanya enak dan mudah disimpan. Untuk saat ini, melanjutkan pengembangan di sektor minuman adalah jalan yang paling tepat. Feng Yu tidak keberatan dengan hal ini. Tetapi Feng Yu melihat bahwa penjualan Coca-Cola dan Pepsi di Tiongkok terus meningkat. Meskipun masih belum sebagus minuman teh Wahaha, minuman favorit masyarakat tetaplah minuman berkarbonasi. Jika Wahaha tidak terlibat dalam pasar minuman berkarbonasi, Coca-Cola dan Pepsi pasti akan menjadi lebih besar. Feng Yu teringat Fenhuang Cola yang terkenal di kehidupan sebelumnya, yang dikenal sebagai cola milik orang Tionghoa. Saat pertama kali diluncurkan, cola ini berfokus pada strategi mengepung kota dari pedesaan dan hasilnya sangat bagus, menghasilkan banyak uang di awal. Namun ketika Coca-Cola dan Pepsi bersatu dan mengambil langkah-langkah seperti menurunkan harga cola, menambah volume tiap botol, dan mencari selebriti populer untuk mendukungnya, Fenhuang Cola masih tidak mampu menahan kekuatan gabungan kedua perusahaan tersebut dan akhirnya lenyap. Cara-cara ini sebenarnya sangat sederhana, dan yang terpenting adalah mengeluarkan uang. Entah itu pemotongan harga,
peningkatan kapasitas, atau menggandeng selebriti untuk mendukung, semua ini melibatkan pengeluaran. Kekuatan finansial Fenghuang Cola sama sekali tak tertandingi oleh dua raksasa minuman terbesar dunia, jadi wajar saja jika mereka tak mampu mengimbanginya. Namun Wahaha juga bisa mengadopsi taktik ini. Dalam hal kekuatan ekonomi, kapitalisasi pasar Wahaha saat ini melampaui Fenghuang pada puncaknya. Jika perang harga terjadi, Wahaha tidak akan takut sama sekali, dan bahkan bisa memulainya terlebih dahulu. Wahaha memiliki pangsa pasar yang lebih baik, dan biaya tenaga kerja serta transportasi jauh lebih rendah daripada kedua perusahaan cola tersebut. Jika perang harga benar-benar terjadi, dan kedua perusahaan itu berani menjual dengan kerugian, Feng Yu bisa menuntut mereka atas tuduhan monopoli. Ini adalah Tiongkok, wilayah kekuasaan Wahaha. Dengan waktu, lokasi, dan orang yang tepat, mereka pasti menang. Minuman berkarbonasi yang paling ingin diluncurkan Zhong Qingxian juga adalah cola. Pepsi berhasil menembus kepungan Coca-Cola. Meskipun kekhawatiran anti-monopoli menghalangi Coca-Cola untuk mengambil tindakan apapun, pertumbuhan Pepsi saat ini juga disebabkan oleh berbagai pertempuran dengan Coca-Cola. Kalau orang lain bisa, pasti ada bos di daerah yang tidak bisa. Saat ini dia sedang meminta orang-orang untuk meneliti formula Coca-Cola. Dia tidak ingin rasanya persis sama, tapi selama rasanya enak, itu sudah cukup. Bagaimanapun, masa perlindungan paten untuk minuman cola ini sudah lama berakhir, hanya saja tidak ada yang tahu formulanya. Namun, bahan-bahan utamanya masih tertulis jelas di botolnya, hanya takarannya saja yang tidak diketahui. Selain Coca-Cola, pernahkah kamu memikirkan hal lain? Misalnya, menambahkan rasa buah lain ke minuman berkarbonasi, seperti apel, anggur, jeruk, dan sebagainya. Aku ingat minuman rasa buah yang paling populer di Tiongkok adalah jus jeruk, kan? Feng Yu merasa jika Wahaha hanya memiliki produk cola, akan sulit diingat dan malah membuat orang berpikir bahwa Wahaha adalah peniru. Akan lebih baik untuk langsung meluncurkan minuman berkarbonasi yang belum banyak dipromosikan oleh kedua perusahaan cola tersebut di Tiongkok. Hal ini akan memungkinkan Wahaha untuk memenangkan pasar sekaligus reputasinya. Minuman berkarbonasi rasa buah, seperti soda yang diproduksi pabrik-pabrik minuman kecil itu? Zhong Qingxian ragu-ragu. Bukankah soda tersedia di setiap kota? Bahkan banyak kota kabupaten pun punya pabrik. Yang mereka produksi disebut soda, tapi yang kami produksi bukan soda. Misalnya, kami menyebutnya es dingin. Jangan lupa, Wahaha adalah merek terpopuler di industri minuman dalam negeri. Sebotol air dengan 3 kata Wahaha di atasnya punya nilai yang berbeda, kata Feng Yu sambil tersenyum. Sama seperti buah kiwi di Tiongkok yang disebut buah kiwi, tetapi ketika diimpor dari luar negeri disebut buah eksotis, keduanya sebenarnya sama saja. Demikian pula, buah yang diproduksi oleh pabrik kecil disebut soda, tetapi buah yang diproduksi oleh Wahaha sama sekali berbeda. Zhong Qingxian mengangguk sambil berpikir Tuan Feng. Maksudnya minuman ini akan diluncurkan sekitar hari buruh, sama seperti Coca-Cola, untuk mengejar puncak penjualan minuman musim panas? Kalau disebut dingin, pasti maksudnya untuk mendinginkan badan. Begini yang saya pikirkan. Kalian bisa meneliti detailnya. Saya pikir jus juga merupakan arah pengembangan yang bagus. Dan susu kalsium aid kami, mengapa tidak bisa dijual dalam botol besar seperti minuman? Ada begitu banyak jenis minuman. Kalian bisa memimpin tim kalian untuk melakukan lebih banyak penelitian di bidang ini. Kami ingin menjadi pemimpin pasar dalam 5 tahun. Target Feng Yu mungkin tampak ambisius, tetapi tidak jauh dari Wahaha. Jian Libao tetap menjadi pemimpin pasar minuman Tiongkok, sementara merek lain seperti Cocotre dan Robust telah dilampaui oleh Wahaha. Adapun raksasa asing seperti Coca-Cola, mereka masih kurang antusias di pasar Tiongkok. Meskipun menghasilkan uang, pendapatan mereka tidak banyak, dan merek mereka kurang dikenal. Hal ini juga berkaitan dengan fakta bahwa mereka tidak mempromosikan diri secara ekstensif. Mereka percaya bahwa Tiongkok saat ini tidak mampu membeli minuman bersoda setiap hari. Raksasa industri minuman di masa lalu, seperti Jia Duobao dan Fenghuang, belum muncul. Suri Sheng masih aktif di provinsinya sendiri. Huiyuan telah membuat beberapa kemajuan, tetapi sebagian besar terkonsentrasi di Shandong Timur, Beijing, dan Tianjin, dan penjualannya jauh dari sebanding dengan Wahaha. Jika Wahaha melampaui Jian Libao, ia akan menjadi pemimpin pasar. Namun, meskipun penjualan cairan oralnya tinggi, penjualan Wahaha masih jauh lebih rendah dibandingkan Jian Libao. Jian Libao lah yang mencegah Coca-Cola dan Pepsi mendominasi Tiongkok. Dalam hal minuman berkarbonasi, Jian Libao adalah pilihan utama masyarakat Tiongkok. Tahun lalu, Jian Libao membentuk tim sepak bola muda dan mengirim mereka untuk belajar di Brasil, dengan harapan menciptakan generasi platinum sepak bola Tiongkok. Namun, mereka tidak memilih banyak pemain, dan banyak diantaranya diisi oleh orang-orang yang memiliki koneksi. Oleh karena itu, tidak akan banyak pemain berbakat di tim muda ini di masa depan, dan generasi platinum bahkan lebih tidak masuk akal. Tahun ini, Jian Libao memenangkan sponsor minuman untuk Asian Games.
Selama 4 hingga 5 tahun ke depan, penjualan Jianlibao akan terus meningkat, mengukuhkan posisinya sebagai yang terdepan. Penjualan tahunan Jianlibao telah melampaui 1 miliar yuan, dan masih berkembang pesat. Namun, Feng Yu ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, mulai tahun 1998, Jianlibao mengalami penurunan yang pesat. Ada beberapa alasan untuk ini. Pertama, berbagai macam minuman bermunculan, dipromosikan secara agresif, dan bersaing memperebutkan pangsa pasar. Jianlibao, yang merasa dirinya sebagai pemimpin pasar, mengabaikan merek-merek lain tersebut. Akibatnya, pengaruh merek Jianlibao pun menyusut, dan pangsa pasarnya pun menyusut. Poin kedua juga cukup menarik. Penjualan Jianlibao sedang booming, tetapi pemerintah daerah terus-menerus menguras keuntungan dan menuntut Jianlibao untuk memperluas produksi. Bagaimana mereka memperluas produksi? Dengan mengambil pinjaman dan mengakuisisi pabrik-pabrik kecil di daerah tersebut. Hal ini memungkinkan Jianlibao untuk berkembang pesat, tetapi sayangnya, mereka tidak mempertimbangkan masalah pendanaan. Setelah penjualan menurun, keuntungan anjlok, dan rantai modal mereka tiba-tiba putus. Mereka bahkan tidak mampu membiayai produksi, dan tentu saja, mereka pun merosot. Poin ketiga adalah model penjualan Jianlibao masih tradisional, dan mereka bahkan belum membangun jaringan penjualan yang lengkap. Ketika mereka ingin membangunnya, mereka menyadari bahwa mereka tidak mampu karena tidak memiliki dana. Keempat, hubungan dengan pemerintah daerah memburuk. Jianlibao sebelumnya mengandalkan margin keuntungan untuk berkembang, sehingga terhindar dari krisis pendanaan. Namun, ekstraksi keuntungan yang terus-menerus oleh pemerintah daerah membuat Jianlibao semakin terpuruk. Para pemimpin Jianlibao meyakini bahwa campur tangan kelembagaan yang berlebihan dan ekstraksi keuntungan yang terus-menerus oleh pemerintah daerah telah menyebabkan kemunduran Jianlibao. Singkatnya, ada banyak versi, tetapi Feng Yu hanya tahu bahwa Jianlibao mengalami kemunduran karena alasan-alasan seperti rantai modal yang terputus, pemeliharaan merek yang tidak memadai, dan model penjualan yang terbelakang. Hal ini juga membuat Feng Yu tidak terlalu memperhatikan mantan ketua Jianlibao. Tentu saja, mantan ketua Li Jingwei juga cukup cakap. Ia tidak hanya mendirikan Jianlibao, tetapi juga meraih prestasi lain, yaitu mendirikan perusahaan Li-Ning bersama juara dunia Li-Ning. Meskipun Li-Ning adalah pemegang saham utama, ia dipecat sejak awal, tetapi setidaknya visinya masih bagus di era ini. Alasan lain mengapa Feng Yu tidak berencana merekrutnya adalah karena Li Jingwei tidak muda lagi. Usianya sudah 50-an, energinya menurun, dan pengambilan keputusannya tidak begitu cerdik. Di kehidupan sebelumnya, ia dipenjara karena menggelapkan dana puluhan juta dolar selama restrukturisasi Jianlibao. Ini menunjukkan bahwa orang ini rakus akan uang dan karakternya tidak dapat dipercaya. Mereka menciptakan merek, tetapi tidak tahu bagaimana mengelolanya sendiri. Mereka mengandalkan pemerintah, tetapi tidak tahu bahwa ketika semua perusahaan di negara ini sedang menjalani restrukturisasi, merekalah yang pertama kali meminta restrukturisasi demi keuntungan pribadi. Sebaliknya, mereka terpaksa mengulurkan tangan di saat-saat terakhir, yang akhirnya merusak reputasi mereka. Andai saja dia punya keahlian seperti Chu Shijian dari Hongta, bahkan jika dia mengambil uang itu, semua pekerja akan mendukungnya dan bersama-sama mengajukan petisi untuk pengurangan hukuman. Namun, ketika dia diketahui telah mengalihkan aset, tidak ada yang membelanya. Sungguh menyedihkan. Tentu saja, hal ini juga berkaitan dengan fakta bahwa Chu Shijian telah menciptakan ratusan miliar nilai bagi Hongta, membuat kehidupan para karyawan Hongta semakin baik. Li Jingwei menghasilkan uang dengan Jianlibao, tetapi tidak menguntungkan para pekerja. Ketika akhirnya ia ingin menguntungkan para pekerja, ia tidak berdaya, dan Jianlibao pun merosot. Hal lainnya adalah jika Anda ingin mengakuisisi Jianlibao sekarang, mustahil tanpa puluhan miliar yuan. Namun, setelah beberapa tahun, ketika Jianlibao menurun, beberapa ratus juta yuan saja sudah cukup. Tetapi apapun yang terjadi, Wahaha tidak dapat menggoyahkan posisi dominan Jianlibao saat ini, kecuali Feng Yu menggunakan beberapa cara luar biasa untuk menipu Jianlibao. Feng Yu bisa saja menipu Jianlibao, tapi dia tidak melakukannya. Ini adalah merek kebanggaan bangsa, jadi biarkan terus berkembang, lalu ambil alih ketika menurun. Selain itu, bahkan jika dia tidak menggunakan cara-cara licik itu dan bertindak secara terbuka dan jujur, Feng Yu masih yakin bahwa dia dapat menghancurkan Jianlibao di bawah kakinya dalam waktu 5 tahun. Kegagalan terbesar Jianlibao adalah kegagalannya dalam mengelola merek dan memanfaatkan pengaruhnya untuk mengembangkan bisnis. Jika Feng Yu yang mengelola Jianlibao, Jianlibao akan memperkenalkan minuman nutrisi dan minuman ringan berkarbonasi, seperti Mizone dan Red Bull, yang keduanya akan selaras dengan citra merek Jianlibao dan menghasilkan keuntungan yang substansial. Namun, Jianlibao hanya menawarkan satu jenis minuman olahraga, bahkan tidak menawarkan rasa lain. Mereka juga tidak memahami manajemen merek dan tidak menyadari kekuatan iklan televisi. Hal menarik lainnya adalah bahwa Jianlibao sangat memboikot Coca-Cola, tetapi kaleng pertama Jianlibao sebenarnya diproduksi di jalur produksi Pepsi yang dipinjam. Dengan kata lain,
Pepsi memang membantu Jian Libao saat itu, tetapi Jian Libao berbalik dan memboikot Pepsi, yang membuat Pepsi sangat tidak puas. Kalau tidak, Pepsi tidak akan menginjak-injak Jian Libao begitu keras ketika sedang terpuruk, alih-alih membantunya. Wahaha ingin meluncurkan minuman berkarbonasi karena ingin memanfaatkan boikot Pepsi dan Coca-Cola yang dilakukan Jian Libao untuk merebut pasar, lalu berbalik arah dan bergabung dengan Jian Libao untuk menekan Pepsi dan Coca-Cola. Wahaha memang agak terlambat di segmen minuman berkarbonasi, tetapi Wahaha telah menjadi pemimpin pasar untuk minuman yogurt. Feng Yu ingin Wahaha meluncurkan minuman yang pernah mengguncang industri minuman Tiongkok sebelumnya, Nutri Express. Nutri Express hanyalah yogurt dengan tambahan nutrisi. Singkatnya, tidak ada yang misterius tentangnya. Namun, minuman inilah yang telah menciptakan keajaiban penjualan tahunan yang melampaui 40 miliar berkat publisitas yang baik dan saluran penjualan yang sempurna. Zhong Qingxian mengangguk sambil berpikir ke arah botol yogurt besar itu. Ya, kenapa aku tidak menyangka kalau yogurt ini tidak hanya bisa diminum anak-anak, tapi juga orang dewasa, dan penjualannya pasti akan melonjak. Mengejar dan melampaui Jian Libao dalam 5 tahun bukanlah hal yang mustahil. Mengapa Wahaha tidak bisa menjadi pemimpin industri minuman Tiongkok? Feng Yu dan Zhong Qingxian berdiskusi sebentar dan menentukan strategi pengembangan Wahaha untuk tahun ini. Kemudian, Sekretaris Zhong Qingxian datang untuk melaporkan bahwa Li Dafu telah tiba. Feng Yu tidak punya kantor di Hangzhou, jadi dia mengundang Li Dafu ke Wahaha. Mustahil baginya untuk pergi ke tempat Li Dafu, kan? Lagi pula, Wahaha adalah tempat asal Feng Yu. Li Dafu tahu Feng Yu adalah pemegang saham Wahaha, tetapi ia tidak tahu bahwa Feng Yu adalah pemegang saham terbesar. Ketika bertemu Zhong Qingxian, ia menyapanya. Keduanya juga pernah bertemu di kamar dagang Jiangsu dan Zhejiang. Entah kapan ini dimulai, tetapi para pedagang dari beberapa daerah membentuk kamar dagang. Mereka bekerja sama dalam bisnis tertentu, memboikot pedagang dari daerah lain, dan menghasilkan uang bersama. Namun, Feng Yu tidak tertarik pada kamar dagang ini. Pertikaian internal tidak ada gunanya. Jika Anda bisa bersatu dan pergi ke luar negeri untuk menghasilkan uang, saya akan tertarik untuk bergabung. Kamar dagang ini, terus terang saja, hanyalah kumpulan kepentingan lokal. Mereka telah ada sejak zaman kuno, tetapi kemudian menghilang dan muncul kembali setelah reformasi dan keterbukaan. Lucunya, orang-orang ini bangga dengan kamar dagang dan mengatakan mereka ingin mengembalikan kejayaan pengusaha Zhejiang. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Li Dafu, Zhong Qingxian pergi, meninggalkan Feng Yu dan Li Dafu sendirian di ruang tamu. Zhong Qingxian tidak tahan mendengarkan urusan perusahaan lain. Tuan Feng, saya yakin Anda mengerti mengapa saya di sini. Saya ingin tahu apakah saya masih bisa bekerja sama dengan Anda untuk membantu industri otomotif Tiongkok, dan Songjiang Auto, berkembang? Feng Yu pernah menawarinya kesempatan untuk menciptakan mobil dan merek mobil terbaik di Tiongkok, tetapi ia menyerah. Kini, yang bisa ia lakukan hanyalah membantu Songjiang Auto berkembang pesat. Tuan Li, sudahkah Anda memikirkannya? Apakah Anda tidak akan menjalankan perusahaan Anda lagi? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Saya berencana untuk menyerahkan perusahaan kepada orang lain dan mulai bekerja di perusahaan mesin Harbin. Apakah itu tidak bertentangan? Tanya Li Dafu. Banyak orang bekerja sebagai eksekutif di perusahaan lain sambil menjalankan perusahaan mereka sendiri. Tetapi dia tidak tahu apakah Feng Yu akan setuju. Itu bukan apa-apa, tapi apakah kamu ingin menjadi eksekutif biasa? Atau kamu ingin memiliki beberapa saham? Tanya Feng Yu. Jika Li Dafu bersedia menerima tawaran Feng Yu tentu akan memberinya beberapa saham. Namun sekarang, bahkan jika ia menginginkan saham, ia tidak bisa mendapatkannya secara gratis. Ia harus membayarnya. Tentu saja saya ingin memiliki beberapa saham. Kata Li Dafu tanpa ragu. Tanpa saham, apa hubungannya Songjiang Automobil dengannya? Feng Yu mengangguk. Biar ku hitung. Kapitalisasi pasar Harbin Machinery saat ini sekitar 4 miliar. Berapa banyak uang yang kau punya? Aku bisa menjual beberapa sahamnya. Li Dafu membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, apa aku tidak salah dengar? Nilai pasar perusahaan mesin Harbin adalah 4 miliar. Tuan Feng, apakah nilai pasar perusahaan mesin Harbin setinggi itu? Biar saya hitung. Mesin pertanian, merek, dan teknologi kita saat ini adalah yang terbaik di Tiongkok dan termasuk yang terbaik di dunia. Saya bahkan belum menghitung nilai mereknya. Teknologi, peralatan, lahan, dan tenaga kerja saja bernilai lebih dari 1 miliar. Jika nilai mereknya dihitung, semuanya ini saja bernilai 3 miliar. Melihat ekspresi terkejut Li Dafu, Feng Yu merasa sedikit bangga. Orang lain mungkin menganggap merek itu tidak penting, tetapi Feng Yu tahu nilai sebenarnya dari merek tersebut. Dan bisnis sepeda motor Songjiang kami juga bernilai lebih dari 1 miliar yuan. Kami memiliki sepeda motor nomor 1 di pasar Tiongkok, dan kami memperkirakan produksi dan penjualan akan melebihi 450.000 unit tahun ini. Berbicara tentang Songjiang Automobil, investasinya bukanlah jumlah yang kecil.
Mereknya sudah sangat terkenal di Tiongkok dan diekspor ke Eropa. Bisnis ini juga bernilai lebih dari 1 miliar yuan. 4 miliar yuan yang saya hitung sudah dikurangi dengan nilai mereknya. Jika seluruh nilai merek Harbin Machinery Company dihitung, setidaknya mencapai 6 miliar. Li Dafu tercengang. Ia merasa perusahaannya dikelola dengan sangat baik dan ia memiliki sedikit kekayaan. Awalnya ia berpikir ia mampu membeli beberapa saham, tetapi sekarang tampaknya bahkan jika ia menjual perusahaannya, ia hanya bisa mendapatkan maksimal 2% saham. Selisih ini sangat besar dari 5% saham yang ia harapkan. Tuan Feng, tidak bisakah saya berinvestasi di Songjiang Automobil saja? Feng Yu tersenyum dan berkata, Songjiang Automobil memiliki 5 pabrik cabang dan sebuah lembaga penelitian. Di mana Anda ingin berinvestasi? Saya telah menurunkan nilai pasar perusahaan agar saya bisa memberi Anda saham di perusahaan induk. Faktanya, bisnis otomotifnya bahkan belum balik modal. Saat ini, bisnis perusahaan yang paling menguntungkan adalah mesin pertanian, diikuti oleh sepeda motor, dengan mobil berada di peringkat terakhir. Li Dafu tercengang. Songjiang Automobil, meskipun terkenal, memiliki margin keuntungan terendah. Lalu bagaimana dengan mesin pertanian? Jadi, apa yang paling menguntungkan? Dia sama sekali tidak tahu tentang pasar mesin pertanian. Dia sempat berpikir Songjiang Automobil mungkin tidak seuntung Songjiang Motorcycle. Tetapi dia tidak pernah menyangka keuntungan Songjiang Automobil akan lebih rendah lagi daripada mesin pertanian. Jadi, apakah mesin pertanian benar-benar seuntung itu? Tiongkok adalah negara agraris yang besar, dengan 900 juta petani. Tentunya permintaan akan mesin dan peralatan pertanian rendah, bukan? Terlebih lagi, peralatan Harbin Machinery Company semuanya bekas dari bekas Uni Soviet. Harganya terjangkau, mudah digunakan, dan berteknologi canggih, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penjualannya sangat mudah. Pesanan dilakukan oleh pelanggan dengan cek, dan tidak perlu khawatir tentang penjualan. Jika Feng Yu tidak meminta untuk terus menginvestasikan sejumlah besar dana penelitian dan pengembangan pada mesin pemanen, traktor, peralatan penabur dan pembajak, keuntungannya akan jauh lebih tinggi. Mesin pertanian mudah digunakan, jadi wajar saja banyak orang yang membelinya. Daya tahannya pun tinggi, sehingga harganya pun wajar. Belum lagi, mesin pertanian Harbin Machinery Company saat ini merupakan yang paling terkenal di Tiongkok. Para petani rela membelinya hanya dengan melihat merek ini. Lebih lanjut, teknologi yang digunakan dalam mesin pertanian, sepeda motor, dan mobil dapat dioperasikan secara interoperabel, sehingga menghemat biaya litbang yang signifikan. Harbin juga memiliki beberapa produsen ban dan bantalan terkemuka di negara ini, yang semakin mengurangi biaya untuk Harbin Machinery. Nah, produsen ban, produsen bearing, DLL. Semuanya memiliki saham di FAW. Awalnya, FAW menggunakan mereka untuk menyediakan suku cadang untuk dirinya sendiri. Tetapi sekarang, pesanan utama berasal dari perusahaan mesin Harbin. Hal ini membuat bos FAW sangat marah, tetapi dia tidak bisa campur tangan. Lagi pula, pemerintah kota Harbin juga memiliki saham di perusahaan-perusahaan tersebut, jadi bukan gilirannya untuk mengambil keputusan. Namun, banyak teknologi yang disediakan oleh FAW. Dari sudut pandang CEO FAW, ini sama saja membantu musuh. Kalau bisa, Wakil Presiden yang awalnya mengusulkan pembangunan pangkalan suku cadang di Harbin harus dipecat. Tuan Li, apa kabar? Sudahkah Anda memikirkannya matang-matang? Bagaimana Anda ingin berinvestasi? Li Dafu lesu seperti terong yang terkena radang dingin. Bagaimana mungkin dia berinvestasi di anak perusahaan? Jika ada sedikit penyesuaian pada produksi dan penjualan, saya akan kehilangan segalanya. Tentu saja, dia hanya bisa berinvestasi di kantor pusat. Apakah dia harus menjual perusahaannya untuk mewujudkannya? Beralih dari bos perusahaan menjadi pemegang saham kecil dengan hanya 1 atau 2%, apakah itu yang benar-benar dia inginkan? Melihat keraguan Li Dafu, Feng Yu tetap diam, menyesap teh dari cangkirnya. Sebaiknya biarkan Li Dafu mengambil keputusan sendiri dalam hal-hal seperti ini. Sekalipun Li Dafu memutuskan, belum tentu ia akan menjadi eksekutif senior. Feng Yu perlu memastikan bahwa ia memiliki kemampuan untuk memimpin Harbin Machinery Company menuju pertumbuhan pesat yang berkelanjutan, setidaknya dalam proyek sepeda motor dan mobil. Tuan Feng, bolehkah saya bertanya, jika saya menjual perusahaan saya dan membeli saham perusahaan Anda, posisi apa yang bisa Anda berikan kepada saya? Li Dafu masih sangat cerdas. Ia tahu bahwa menjadi pemegang saham belum tentu bisa mencapai level manajemen. Posisi apa yang Anda inginkan? Biar saya perjelas. Perusahaan ini tidak memiliki banyak pemegang saham, jadi tidak ada dewan direksi. Rapat pemegang saham hanya diadakan sekali dalam 1/4 tahun, dan beberapa orang sering tidak hadir. Oleh karena itu, manajemen perusahaan sebagian besar dipimpin oleh manajer umum, beberapa wakil presiden, dan direktur pabrik. Apa tujuan Anda? Jika Li Dafu langsung menginginkan posisi CEO, tidak perlu dibahas. Peran Li Mingde di perusahaan mesin Harbin tidak tergantikan untuk saat ini.
Feng Yu tidak akan menyerahkan kekuasaan perusahaan kepada Li Dafu hanya karena ia tidak memiliki pengetahuan tentang mesin pertanian. Saya ingin memimpin proyek otomotif. Bolehkah saya menjadi wakil presiden? Tanya Li Dafu ragu-ragu. Perusahaan saat ini memiliki 1 CEO dan 5 wakil presiden. Saya dan seorang pemegang saham utama lainnya sama-sama menjabat sebagai wakil presiden, tetapi kami hanya figuran dan umumnya tidak mengelola operasional perusahaan. Pemegang saham lainnya hanya terdaftar sebagai wakil presiden Serikat Pekerja, dengan gaji 1 yuan. 3 wakil presiden lainnya semuanya veteran dengan pengalaman bertahun-tahun dan familiar dengan bisnis dan pasar perusahaan. Apakah menurut Anda pantas bagi Anda untuk langsung mengambil peran sebagai wakil presiden? Tanya Feng Yu. Ayahnya hanya wakil presiden Serikat Pekerja, investasi dan manajemen adalah 2 hal yang sangat berbeda. Targetnya tidak rendah. Jika dia benar-benar cakap, Feng Yu tidak keberatan membiarkannya menjadi wakil presiden. Tapi bagaimana orang lain bisa menerimanya jika dia langsung diangkat menjadi wakil presiden tanpa pengalaman yang relevan? Li Dafu mengerti maksud Feng Yu. Hal itu tidak mungkin untuk saat ini, tetapi ia tidak mengatakan bahwa hal itu tidak akan mungkin di masa mendatang. Sepertinya ia masih perlu menguji kemampuannya. Daripada menunggu ditanya, dia mungkin juga mengambil inisiatif untuk berbicara dan memenangkan hati Feng Yu. Tuan Feng, sebelum saya datang menemui Anda, saya juga melakukan riset dan analisis pasar. Maaf, saya belum terlalu memperhatikan mesin pertanian, tetapi saya punya beberapa ide tentang perkembangan industri sepeda motor dan mobil. Feng Yu mengangkat alisnya. Apakah dia mengatakannya atas inisiatifnya sendiri? Baiklah, kalau begitu, silakan bicarakan tentang sepeda motor dulu. Berikan komentar tentang perkembangan sepeda motor merek Songjiang kita, dan omong-omong, bicarakan tentang bagaimana kita harus mengembangkannya di masa mendatang. Akhirnya, mereka tiba di bidang yang dikuasainya. Li Dafu merasa setelah ia selesai membicarakan ide-ide ini, kesan Feng Yu terhadapnya akan sangat berubah. Mungkin ia bisa langsung menjadi wakil presiden. Kendaraan merek Songjiang awalnya meluncurkan sepeda motor bermesin 125. Sepeda motor berkapasitas terbesar di pasar domestik, membuktikan bahwa teknologi sepeda motor Songjiang benar-benar terdepan di negara ini. Penampilannya menarik, dan desain serta performanya lebih unggul daripada sepeda motor domestik. Mereka kemudian beriklan di CCTV dan merekrut selebritas sebagai juru bicara. Penjualannya sangat bagus tahun itu, dan mereka pasti menghasilkan banyak uang. Namun, Songjiang Motorcycle tidak meluncurkan model berkapasitas lebih besar. Sebaliknya, mereka meluncurkan Songjiang 100. Perusahaan sepeda motor lain memulai dengan kapasitas mesin 50 silinder dan secara bertahap meningkatkan produksi mereka, tetapi Songjiang Motorcycle justru sebaliknya, dan secara mengejutkan, mereka sukses. Kemudian, saya menyelidiki pasar dengan tingkat penetrasi sepeda motor yang tinggi seperti Taiwan dan Jepang, dan menemukan bahwa di negara-negara tersebut, sepeda motor sama populernya dengan sepeda di negara kita. Banyak orang yang ingin membeli sepeda motor tetapi enggan membeli bensin, sehingga kapasitas mesin kecil menjadi tren. Saya yakin Songjiang Motorcycle harus terus meluncurkan sepeda motor berkapasitas lebih kecil. Setelah mengatakan ini, Li Dafu menatap Feng Yu dengan sedikit bangga. Ia merasa apa yang dikatakan Feng Yu sangat bagus dan beralasan. Hal ini pasti akan mengejutkan Feng Yu. Karena saat ini sepeda motor domestik semuanya bergerak menuju kapasitas mesin yang lebih besar, dan belum bergerak menuju kapasitas mesin yang lebih kecil. Namun, ia tiba-tiba menyadari bahwa ekspresi Feng Yu sangat tenang, seolah-olah ia sama sekali tidak terkejut dengan sarannya. Mungkinkah seseorang di perusahaan mesin Harbin pernah mengusulkan rencana ini sebelumnya? Feng Yu sangat senang Li Dafu telah memikirkan hal ini, dan ia memang pria hebat di kehidupan sebelumnya. Feng Yu sebelumnya telah merencanakan peluncuran skuter berkapasitas kecil tahun ini oleh Li Mingde. Dan modelnya sudah dirancang. Skuter tersebut berkapasitas kecil 50 cc, yang menyasar pasar wanita. Li Mingde dan rekan-rekannya skeptis. Mereka berpikir akan lebih baik meluncurkan sepeda motor roda 3 dan menjualnya di daerah pedesaan sebagai truk kecil. Ini pasti akan laris. Tetapi apakah skuter yang menyasar pasar wanita akan berhasil? Saat ini, Tiongkok masih memiliki anggapan kuat bahwa laki-laki harus bekerja di luar rumah dan perempuan harus bekerja di dalam rumah. Banyak laki-laki dalam keluarga bahkan tidak memiliki sepeda motor. Jadi bagaimana mereka bisa membelikan sepeda motor untuk perempuan? Namun, Feng Yu tahu bahwa penjualan skuter di masa depan akan sangat mengejutkan. Jika mereka tidak meluncurkannya sekarang, Songjiang Motorcycle akan tertinggal saat perusahaan-perusahaan Jepang mengambil alih tahun depan. Sekalipun penjualan tahun ini tidak bagus, mereka tidak akan rugi. Yang penting adalah seberapa besar keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Sepeda motor roda 3 juga merupakan arah yang sangat baik. Feng Yu sangat setuju dengan hal ini. Feng Yu juga setuju untuk membiarkan Li Mingde mencari seseorang untuk merancang dan memproduksinya. Jika lini produksi tidak mencukupi, maka perluaslah. Perusahaan mesin Harbin memiliki dana yang cukup dan dapat terus membuka cabang. Mengakuisisi pabrik merek lain yang akan segera digusur oleh Songjiang Motorcycles juga tidak masalah.
Feng Yu tidak yakin dengan visi Li Mingde dalam bidang otomotif, tetapi usaha yang ia lakukan dalam bidang sepeda motor saja sudah membuat Feng Yu sangat puas. Bagaimana pendapatmu tentang pasar sepeda motor roda 3? Tanya Feng Yu. Sepeda motor roda 3? Sepeda motor ini terutama digunakan untuk mengangkut barang di wilayah di bawah kabupaten, dan seharusnya lebih cocok untuk pasar pedesaan. Di kota, jika dilengkapi dengan gudang, sepeda motor ini bisa menggantikan taksi, kata Li Dafu setelah berpikir sejenak. Mata Feng Yu berbinar. Ia bahkan sempat berpikir untuk menggantikan taksi. Li Mingde dan yang lainnya tidak mempertimbangkan hal ini. Sepeda motor roda 3 awalnya berkembang pesat karena dapat menggantikan taksi. Sepeda motor roda 3 dikenal sebagai mobil kuno, murah, dan cepat. Banyak kabupaten dan kota yang kurang mampu menggunakannya sebagai alternatif taksi. Awalnya, tidak ada peraturan yang jelas dan jenis operasi ini tidak diizinkan. Baru setelah marak, sebuah dokumen dikeluarkan untuk melarang pengoperasian sepeda motor roda 3. Namun, di banyak daerah, sepeda motor roda 3 masih terlihat berkeliaran di jalanan. Meskipun tidak lagi diizinkan beroperasi. Sebagai truk pengiriman kecil, penjualannya masih sangat tinggi. Feng Yu sangat terkejut dan takjub Li Dafu bisa memikirkan hal ini. Berdasarkan poin ini saja, bahkan jika rencana pengembangan Li Dafu untuk industri otomotif tidak terlalu masuk akal, Feng Yu masih ingin merekrut Li Dafu untuk bertanggung jawab atas bisnis sepeda motor, dan dia menjamin bahwa dia lebih cocok daripada Li Mingde dan wakil presiden lainnya. Tuan Li, apakah Anda tertarik datang ke sini untuk memimpin bisnis sepeda motor? Setelah Anda membeli sahamnya, saya bisa mengatur agar Anda menjadi wakil presiden, khususnya yang bertanggung jawab atas bisnis sepeda motor. Feng Yu mengajukan undangan kepada Li Dafu. Undangan ini jauh lebih visioner daripada wakil presiden yang bertanggung jawab atas bisnis sepeda motor di Harbin Machinery Company. Li Dafu tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tuan Feng, saya masih suka mobil dan berharap bisa memimpin bisnis mobil. Feng Yu mengangguk. Jika Li Dafu tidak suka mobil, dia mungkin tidak akan datang kepadanya atas inisiatifnya sendiri. Mari kita bicara tentang mobil. Apakah Anda punya saran untuk pengembangan industri otomotif Songjiang? Songjiang Auto, tidak termasuk van, memiliki 3 model sedan standar, SUV, dan kendaraan komersial. Penjualan kendaraan komersial tidak terlalu bagus, sementara SUV utamanya dibeli oleh militer dan sedan utamanya untuk keperluan resmi. Penjualan keduanya cukup bagus, kan? Analisis Anda bagus, lanjutkan. Li Dafu melanjutkan. Namun, harga ketiga model ini semuanya di atas 100.000 yuan. Meskipun 100.000 yuan tidak banyak untuk sebuah mobil, tetap saja membuat banyak orang yang ingin membeli mobil merasa gentar. Saya pikir kita harus meluncurkan merek baru, merek mobil murah, untuk menurunkan harga mobil hingga di bawah 50.000 yuan, atau bahkan di bawah 30.000 yuan. Feng Yu berpikir dalam hati bahwa Li Dafu memang berencana untuk mengambil rute kelas bawah, tetapi untungnya ia tidak menyebutkan penggunaan merek Songjiang Automobil. Mobil murah akan memberi kesan kepada orang-orang bahwa merek ini adalah produk murahan, yang akan mengurangi nilai merek Songjiang Automobil secara keseluruhan dan memengaruhi penjualan mobil kelas menengah ke atas mereka saat ini. Feng Yu pernah mempertimbangkan untuk meluncurkan mobil murah, tetapi di kehidupan sebelumnya, peluncuran mobil murah terjadi sekitar milenium. Saat itu, perekonomian negara sedang membaik pesat, permintaan mobil meningkat, dan konsep transportasi pun mulai digagas. Namun, kini, mode transportasi yang paling diminati adalah sepeda motor. Anda bisa membeli Songjiang 100 seharga 10.000 yuan, dan Anda tidak perlu khawatir dengan kondisi jalan yang buruk. Satu-satunya kekurangannya mungkin adalah paparan angin dan matahari. Apakah menurutmu kita harus meluncurkan mobil murah sekarang? Feng Yu bertanya secara rinci. Tentu saja tidak. Kami hanya fokus pada riset dan pengembangan teknologi yang relevan sekarang, lalu meluncurkan mobil murah ketika ada kesempatan. Saya perkirakan peluncurannya akan memakan waktu sekitar 3 hingga 4 tahun. Saat itu, teknologi kami seharusnya sudah matang, dan pendapatan masyarakat Tiongkok akan cukup tinggi untuk membeli mobil. Sepeda motor memang hebat, tetapi di mata kebanyakan orang, mobil lebih bergengsi daripada sepeda motor. Dengan kata lain, Anda pikir Songjiang Auto saat ini sedang mengembangkan teknologi mobil berbiaya rendah dan berkapasitas kecil? Tidak. Kami mengembangkan mobil kelas atas dan kelas bawah secara bersamaan. Kami akan mengembangkan Songjiang Automobil menjadi merek mobil kelas menengah ke atas, lalu meluncurkan merek mobil kelas bawah. Kami akan mengembangkan kedua lini secara paralel, tanpa urutan tertentu. Kita perlu meneliti teknologi mobil kelas atas dan mobil kelas bawah. Berapa banyak uang yang harus kita investasikan untuk penelitian dan pengembangan teknologi? Kapan kita bisa balik modal sebesar itu? Tanya Feng Yu. Industri otomotif pada dasarnya padat modal, tetapi teknologi juga tak dapat disangkal krusial. Jika tidak, mobil-mobil produksi dalam negeri kita tidak akan semuanya menjadi usaha patungan karena kita kekurangan teknologi. Sementara produsen mobil asing besar telah meraup untung besar dengan mengekspor teknologi mereka. Saat ini,
Teknologi Songjiang Auto dianggap terdepan di tingkat nasional. Tetapi dibandingkan dengan produsen mobil asing, kita masih tertinggal. Jika kita tidak mampu mengimbangi teknologi dunia, mobil-mobil kita hanya akan dijual di Tiongkok, dan pasar Eropa akan tergerus oleh produsen mobil lain. Di masa lalunya, Geely Auto sangat menekankan penelitian dan pengembangan teknologi. Akuisisi Volvo tidak hanya didorong oleh mereknya, tetapi juga oleh teknologinya. Jika tidak, bagaimana mungkin merek yang sedang menurun nilainya begitu tinggi? Teknologi juga merupakan hal yang selalu ditekankan Feng Yu kepada Li Mingde. Tanpa keunggulan teknologi, kita hanya bisa mengeksploitasi pekerja. Apa gunanya membuat mobil? Feng Yu hanya mengetahui tren perkembangan mobil dan arah di mana aplikasi teknologi mobil masa depan harus berkembang. Tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menelitinya. Untungnya, perusahaan mesin Harbin sudah memiliki banyak pakar teknis, banyak di antaranya adalah insinyur dari bekas Uni Soviet. Mereka juga terus melatih para insinyur Tiongkok, dan teknologi mereka terus berkembang. Kecepatan kemajuan teknologi tidak selalu lebih cepat daripada kecepatan produsen mobil asing besar, tetapi juga tidak lebih lambat. Jelas jauh lebih cepat daripada kecepatan produsen mobil patungan dalam negeri. Alasan mengapa Songjiang Automobil mampu berkembang bukanlah karena teknologinya yang jauh lebih maju, tetapi karena banyak faktor seperti desain tampilan, performa mobil, harga, DLL, dan yang paling penting adalah pengadaan pemerintah dan militer. Sejak militer membeli mobil tersebut, masyarakat Tiongkok telah mengetahui dengan jelas bahwa mobil Songjiang diekspor ke Eropa untuk mendapatkan devisa asing, dan banyak provinsi seperti Heilongjiang telah mulai membeli mobil merek Songjiang. Dulu, perusahaan-perusahaan ini membeli mobil dari SAIC dan FAW, entah Audi atau Santana. Namun, dengan harga yang sama, mobil Songjiang jelas lebih nyaman dan bergaya, dan juga merupakan merek domestik. Mereka bisa saja mengklaim mendukung perkembangan otomotif nasional, tetapi kenyataannya, mereka membeli mobil hanya untuk menghindari kritik dari atasan mereka. Penggunaan kendaraan dinas telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hampir semua pemerintah daerah telah mulai membeli kendaraan dinas dalam jumlah besar, dengan alasan bahwa kendaraan tersebut diperlukan untuk tugas resmi. Statistik sebelumnya menunjukkan bahwa sejak tahun 1995, harga kendaraan dinas sudah sangat tinggi, dan pada tahun-tahun berikutnya, harganya terus meningkat pesat. Hal semacam ini perlu diperhatikan oleh negara. Feng Yu hanya merebut pasar yang awalnya didominasi mobil impor dan mobil patungan, dan menggunakan keuntungannya untuk terus mengembangkan dan meningkatkan teknologi mobil merek Songjiang. Banyak ide Li Dafu yang sejalan dengan idenya sendiri, dan Feng Yu semakin mengagumi Li Dafu. Membiarkannya bertanggung jawab atas bisnis otomotif terasa seperti ide yang bagus. Tuan Li, saya setuju dengan semua ide Anda. Anda sangat cocok bekerja di perusahaan mesin Harbin. Sekarang, bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak uang yang bisa Anda alokasikan untuk membeli saham? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Kalau saya jual perusahaan ini, saya dapat sekitar 60-70 juta yuan. Kalau ditabung, saya dapat sekitar 80 juta yuan. Saya mau beli 2% sahamnya, kata Li Dafu sambil menggertakkan gigi. Perusahaan Tuan Li sedang meraup untung besar saat ini, tidakkah menurutmu sayang untuk menjualnya? Mungkin setelah kamu berinvestasi di perusahaan mesin Harbin kita, keuntungannya akan lebih rendah lagi daripada sekarang. Perusahaan saya telah mencapai batasnya. Tanpa suntikan modal besar, kami tidak akan mampu membuat terobosan lebih lanjut dalam penelitian dan pengembangan material. Saya optimistis dengan perkembangan industri otomotif di masa depan. Saya yakin dalam 3 hingga 5 tahun, nilai pasar saham saya di Harbin Machinery Company akan berlipat ganda. Kamu ambisius. Karena kamu sangat percaya pada kami, aku akan meminjamkanmu 20 juta lagi tanpa bunga. Jadi kamu bisa membeli 2,5% sahamnya. Bagaimana? Li Dafu sangat gembira. Terima kasih banyak, Tuan Feng. Tenanglah, Tuan Feng. Saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk membantu Songjiang Automobil lepas landas. Halo, Ayah. Bolehkah aku membicarakan sesuatu denganmu? Ada apa? Aku sibuk. Kalau ada yang mau kentut, cepat. Jangan bergerak. Aku menang 30.000. Feng Yu. Kamu bilang ini sibuk? Main mahjong juga termasuk sibuk? Ayah, bisakah ayah menjualkan saham perusahaan mesin Harbin kepadaku? Feng Xingtai juga memiliki saham di perusahaan mesin Harbin, tetapi ia tidak pernah mempedulikannya. Bahkan dividen tahunannya pun langsung disetorkan ke rekening Feng Yu. Ia hampir lupa bahwa ia masih menjadi pemegang saham perusahaan mesin Harbin. Kata-kata Feng Yu membuatnya bingung. Apakah kamu mencari masalah? Bukankah saham itu awalnya milikmu? Ayah harus menandatangani kontrak dan memberikannya kepadaku. Perusahaan dagang Taihuaku masih punya uang, jadi aku akan mentransfernya kepadamu. Ayah bisa menginvestasikannya di perusahaan pertanian dan produk sampingan Taihua. Bisnis mereka berkembang pesat, dan mereka membutuhkan uang itu. Baiklah, suruh saja seseorang membawa kontraknya dan aku akan menandatanganinya. Jangan ganggu aku. Hei,
Hei, giliranku, kan? 6 artikel. Baiklah, aku akan menyuruh pengacaraku datang menemuimu. Orang asing berjenggot lebat itu. Mulai sekarang, kau tidak akan lagi bekerja di perusahaan mesin Harbin, dan kantor ini akan diberikan kepada orang lain. Begitu. Apa semuanya baik-baik saja sekarang? Bagaimana pelajaranmu akhir-akhir ini? Apa kamu bisa mengerti apa yang dikatakan guru? Tanya Feng Xingtai. Ya, aku baik-baik saja. Baiklah, ayah, aku tutup teleponnya dulu. Ada yang harus kulakukan. Feng Yu segera menutup telepon. Apa yang sedang dipelajarinya? Dia masih di Tiongkok Daratan dan belum pergi ke Hong Kong untuk belajar. Feng Tua, bisakah kau berhenti menjawab telepon setiap kali bermain mahjong? Kau satu-satunya yang punya ponsel, kan? Kata Wen De Guang kesal. Alasan utamanya adalah Feng Xingtai terlihat sangat cerewet saat menelepon. Ia sangat mencolok. Tapi siapa yang bisa menyalahkan Feng Xingtai karena menjadi satu-satunya orang di meja yang punya ponsel? Wen De Guang, sang manajer, hanya punya pager. Apa salahnya menjawab telepon? Apa kamu tidak boleh menjawab telepon saat ada urusan? Putramu bilang akan membelikannya untukmu, tapi kamu tidak menginginkannya. Siapa yang bisa kamu salahkan? Yi Bing. Feng Xingtai sengaja meletakkan ponselnya di atas meja untuk menekan tumpukan uang di depannya. Yah, semuanya 1 atau 2 yuan. Feng Xingtai telah menjadi kaya, tetapi ia mendapati dirinya semakin jarang memiliki teman. Mereka tampaknya tidak akur. Ia hanya memancing dan berjalan-jalan setiap hari, percaya bahwa uangnya tak ada habisnya. Sementara yang lain masih harus bekerja untuk mendapatkan uang. Bahkan mencari teman main mahjong pun tak semudah dulu. Hanya di akhir pekan saya bisa bertemu Wen De Guang dan beberapa ketua tani lain untuk bermain beberapa ronde. Bukan untuk uang, hanya untuk bersenang-senang. Sang Muhua berbeda. Ia punya bentuk hiburan yang ditemukan Feng Yu untuknya menyulam. Sulaman silang adalah kerajinan rakyat kuno, tetapi saat ini belum dipopulerkan. Dahulu, sulaman silang baru dipromosikan secara luas setelah tahun 2005. Saat ini, hanya ada satu pabrik yang memproduksi sulaman silang, dan produksi utamanya adalah satu jenis sulaman, yang disebut sulaman Huang Mei, juga dikenal sebagai sulaman silang. Sejak Feng Yu diminta membawakan beberapa karya sulaman silang, Zhang Muhua langsung terpikat. Ia bahkan berbagi beberapa karya dengan tetangga di lantai atas dan bawah. Mereka akan duduk bersama, mengobrol, dan menyulam silang, menikmati waktu mereka tanpa henti. Li Dafu menjual perusahaan itu dalam 3 hari. Karena terburu-buru, harga jualnya tidak tinggi. Seharusnya bisa terjual setidaknya 70 juta, tetapi akhirnya hanya laku 65 juta, dan dijual kepada seorang petinggi kamar dagang Jiangsu Zhejiang. Lagi pula, laba tahunan perusahaannya bisa mencapai puluhan juta. Jika ia punya dana untuk terus berekspansi dan berkembang, bisnisnya pasti akan sangat menjanjikan. Di masa lalunya, Li Dafu menggunakan pinjaman untuk mengembangkan perusahaannya, lalu berekspansi ke bisnis sepeda motor dan menghasilkan banyak uang, hingga akhirnya mendirikan perusahaan raksasa Geely Group. Mungkin tidak ada Geely Group di kehidupan ini. Kalaupun ada, Li Dafu tidak akan lagi memegang kendali. Mungkin pengusaha lain yang bermitra dengan Li Dafu di kehidupan sebelumnya akan membentuk Geely Group baru. Di permukaan, Li Dafu tampak dirugikan, karena pembelian saham Harbin Machinery Company-nya berarti dividen tahunannya kurang dari 10 juta yuan. Meskipun Harbin Machinery Company sangat menguntungkan, dengan laba bersih melebihi 400 juta yuan tahun ini, hanya sebagian kecil yang dialokasikan untuk dividen, sebagian besar diinvestasikan dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Li Dafu yakin bahwa hanya butuh waktu 3 tahun bagi nilai pasar sahamnya untuk berlipat ganda, belum termasuk sedikitnya beberapa juta dalam bentuk dividen tunai setiap tahun, jadi dia sebenarnya tidak merugi. Lebih lanjut, Feng Yu menyebutkan bahwa perusahaan mungkin akan mengupayakan IPO di masa mendatang. Setelah go public, dengan profitabilitas perusahaan yang kuat, harga saham setidaknya akan berlipat ganda, atau bahkan lebih. Lebih lanjut, dividen di masa mendatang tidak akan lagi dibayarkan secara tunai, melainkan dalam bentuk penempatan saham, yang akan mengurangi pajak dan meningkatkan laba. Li Dafu sangat yakin bahwa pilihannya tepat. Jika ia menunjukkan kemampuan manajemen dan operasional yang luar biasa dalam 2 tahun terakhir, ia pasti akan mendapatkan kursi setelah perusahaan membentuk dewan direksi. Bahkan dari apa yang dikatakan Feng Yu, sepertinya Feng Yu tidak pernah berpikir untuk menjadi ketua, jadi mungkin suatu hari nanti ia akan memimpin perusahaan mesin Harbin. Tentu saja, ia juga merasa hal itu mustahil. Tidak ada pemegang saham mayoritas yang akan melepaskan hak tersebut dan menyerahkan perusahaan kepada orang lain. Lagi pula, meskipun Feng Yu tidak menjadi ketua, masih ada bos Fu dari Hong Kong. Yang tidak diantisipasi Li Dafu adalah perubahan signifikan dalam kepemilikan saham yang terjadi ketika ia bergabung dengan perusahaan mesin Harbin. Feng Yu membujuk Fu Guangzheng dan pemerintah kota Harbin untuk memberikan insentif ekuitas kepada Li Mingde dan belasan manajer lainnya.
Total ekuitas mereka mencapai 2,5% dari total modal saham. Meskipun Lee Mingde belum cukup umur, ia telah pensiun secara internal dan bukan lagi seorang kader. Perusahaan mesin Harbin segera mempekerjakannya kembali dan menawarkan bonus ekuitas sebesar 0,5%. Tentu saja, gaji Lee Mingde dikurangi menjadi 500 yuan per bulan, tetapi dibandingkan dengan dividen tahunan dari sahamnya, ia tidak terlalu mempermasalahkannya. Bahkan gaji tahunan 1 yuan pun tidak berarti apa-apa. Para eksekutif lainnya, seperti direktur pabrik di setiap cabang dan wakil presiden perusahaan, menerima insentif ekuitas mulai dari 0,1% hingga 0,2%. Ditambah dengan penjualan 2,5% saham Feng Yu kepada Lee Dafu, jumlah pemegang saham Harbin Machinery Company melebihi 20. Feng Yu masih memegang sekitar 53% saham, menjadikannya pemegang saham. Perusahaan juga secara resmi membentuk Dewan Direksi. Feng Yu, Fu Guangzheng, Lee Mingde, Lee Dafu, dan seorang perwakilan dari pemerintah kota menjadi direktur dewan. Lee Mingde terpilih sebagai ketua dan terus menjabat sebagai manajer umum. Keinginan Lee Dafu pun terkabul dan ia diangkat menjadi wakil manajer umum bersama 4 orang lainnya. Feng Yu dan Fu Guangzheng tidak lagi menjabat sebagai wakil manajer umum. Lagi pula, mereka adalah direktur perusahaan dan masih bisa mengelola perusahaan. Menjadi wakil manajer umum pun terasa lebih mudah. Kemunculan Lee Dafu yang tiba-tiba mengejutkan banyak orang di perusahaan mesin Harbin. Mengapa Tuan Feng menjual sahamnya kepada orang ini dan membiarkannya mengelola bisnis otomotif? Lee Dafu juga pernah menjadi bos, dan ia dengan cepat memantapkan posisinya di perusahaan mesin Harbin. Beberapa wawasannya juga meyakinkan banyak orang. Ini semua cerita kemudian. Feng Yu sudah kembali ke Hong Kong, sudah 10 hari sejak sekolah dimulai, tetapi Feng Yu belum muncul di kelas manapun, bahkan tidak meminta izin. Pihak sekolah khawatir terjadi sesuatu pada Feng Yu, jadi mereka memanggilnya. Feng Yu kemudian menyadari bahwa karena dia telah kembali ke Harbin untuk mengurus urusan perusahaan mesin dalam rangka merekrut Lee Dafu. Bukan saja dia telah tertunda begitu lama, dia juga lupa untuk meminta cuti. Feng Yu meminta maaf kepada pihak sekolah dan segera pergi ke Hong Kong. Mengenai masalah perusahaan mesin, ia meminta mereka untuk menyesuaikan diri terlebih dahulu. Jika ada masalah, Fu Guangzheng bisa menyelesaikannya. Fu Guangzheng sekarang menghabiskan 10 bulan setahun di daratan dan sangat sibuk. Feng Yu kembali kuliah karena alasan lain, yaitu ia tidak ingin ketinggalan kelas Profesor Liang. Profesor Liang adalah sosok hebat yang pernah menjadi konsultan di kehidupan sebelumnya, memimpin dana-dana Hong Kong dan Tiongkok daratan untuk menghabisi Soros Quantum Fund. Feng Yu pernah meminta Ho Xiuke untuk menghubungi Profesor Liang, berharap dapat mengundang Profesor Liang untuk bekerja di Feng Yu Consulting dan menawarkannya sejumlah saham, tetapi Profesor Liang menolak. Meskipun Profesor Liang bukan orang kaya, pertama-tama, gaji seorang profesor di Universitas Hong Kong tidaklah rendah. Kedua, beliau sendiri adalah seorang ahli keuangan, jadi bagaimana mungkin beliau tidak berinvestasi? Meskipun modalnya terbatas, ia bisa memberikan nasihat kepada orang kaya lainnya dan mendapatkan komisi. Selama bertahun-tahun, ia telah mengumpulkan kekayaan puluhan juta dolar Hong Kong. Ia terkenal di industri keuangan Hong Kong, dan beberapa orang kaya, termasuk Fu Rongqi, telah mendekatinya, tetapi ditolak. Ia mengatakan bahwa ia memiliki cukup uang untuk dibelanjakan, dan ia hanya ingin melakukan riset dan, dengan demikian, mengembangkan lebih banyak bakat finansial untuk Hong Kong. Feng Yu tidak peduli dengan uang, tidak bernafsu, dan tidak punya kebiasaan buruk. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya agar Profesor Liang mau bekerja untuknya. Namun, Feng Yu memikirkannya dan memutuskan, jika dia tidak bisa membuat Profesor Liang bekerja untuknya, berteman saja tidak masalah, kan? Jadi, ketika Feng Yu berada di Hong Kong, ia selalu menghadiri kelas Profesor Liang, bahkan membolos kelas lain demi menghadiri kelas Profesor Liang. Kemunculan Feng Yu yang sering tentu saja membuat Profesor Liang memperhatikannya. Dia tidak mengajar mata pelajaran yang sama setiap kali mengajar, jadi mustahil bagi seorang siswa untuk menghadiri hampir semua kelasnya. Siswa ini pasti telah membolos kelas-kelas lain. Melihat pakaian Feng Yu, ia mengira Feng Yu adalah generasi kedua dari sebuah keluarga besar di Hong Kong dan datang ke sini khusus untuk menghadiri kelasnya. Mungkin pemuda ini belum tentu mahasiswa Universitas Hong Kong. Namun, setelah berbincang dengan Feng Yu, ia menyadari bahwa pengetahuan keuangan pemuda ini sungguh membuatnya takjub. Kapan generasi kedua yang begitu kaya dan berbakat muncul di Hong Kong? Dari mana asalnya? Ketika ia tahu nama Feng Yu, ia mencari-cari di benaknya, tetapi tidak ingat ada pakar keuangan bermarga Feng di Hong Kong. Ia bahkan tidak mengenal orang kaya bermarga Feng. Setelah mengobrol sebentar, akhirnya ia mengetahui bahwa Feng Yu sebenarnya adalah mahasiswa pertukaran dari Universitas Jingcheng di Tiongkok Daratan. Berita ini mengejutkan Profesor Liang. Mungkinkah orang Tiongkok Daratan memiliki kepekaan keuangan yang begitu tajam? Bukan berarti ia meremehkan orang-orang dari daratan, tetapi perkembangan industri keuangan daratan dimulai jauh setelahnya. Ia telah mempelajari industri keuangan daratan dalam beberapa tahun terakhir,
tetapi menemukan banyak celah. Jika industri keuangan daratan dibuka untuk komunitas internasional, itu pasti akan menjadi bencana. Ia terkejut bahwa seorang jenius seperti itu muncul setelah perkembangannya yang begitu terlambat. Menurutnya, pencapaian finansial Feng Yu sudah lebih baik daripada banyak elit di industri keuangan Hong Kong. Ia pantas disebut jenius. Profesor Liang bahkan lebih terkejut ketika mengetahui bahwa Feng Yu Consulting, yang sangat populer di Hong Kong baru-baru ini, sebenarnya dibuka oleh Feng Yu. Di usianya yang masih muda, ia tak hanya tekun dan memiliki pengetahuan teori yang mumpuni, tetapi juga berpengalaman praktis. Tidak banyak orang jenius seperti itu, bukan hanya di Hong Kong dan Tiongkok daratan, tetapi juga di seluruh dunia, kan? Feng Yu mengatakan kepadanya bahwa dia menikmati mendengarkan kelasnya dan bahwa dia bisa belajar banyak dari kelas tersebut, dan dia merasa sangat bahagia. Mengingat status Profesor Liang, ia mungkin berpikir wajar jika seorang mahasiswa biasa mengatakan hal ini, dan ia tidak akan senang. Namun, ketika Feng Yu, seorang jenius dan kaya, mengatakan hal ini, ia sangat senang. Kata-kata yang sama, diucapkan oleh orang yang berbeda, memiliki efek yang sangat berbeda. Profesor Liang kemudian memberitahu Feng Yu jadwal kuliahnya dan mempersilakan Feng Yu untuk menghadiri setiap kelasnya. Menurutnya, beberapa mata kuliah di Universitas Hong Kong dapat diabaikan, dan wajar bagi Feng Yu untuk membolos dan menghadiri kelas-kelasnya, seperti yang dilakukan banyak mahasiswa di universitas tersebut. Seperti banyak guru populer lainnya, beliau menghimbau para siswanya untuk tidak membolos dan menghadiri kuliahnya. Tetapi di saat yang sama, beliau bangga dengan banyaknya siswa yang menghadiri kuliahnya. Beliau khususnya bangga dengan siswa seperti Feng Yu. Namun, di awal semester ini, dia tidak bertemu Feng Yu selama beberapa kelas berturut-turut. Feng Yu sudah jelas-jelas mengatakan kepadanya bahwa masa pertukaran pelajar akan berlangsung selama setahun, jadi mengapa dia tidak datang ke kelasnya? Ia tidak mempermasalahkan kurangnya siswa lain, karena ia sudah memiliki banyak siswa yang hadir di kelasnya. Namun, ia merasa sedikit kecewa karena Feng Yu termasuk di antara siswa yang hilang. Apakah Feng Yu merasa kelasnya membosankan? Namun hari ini, ia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di kelas, dan merasa bahwa sosok itu sangat bersemangat saat mengajar. Setelah kelas, Feng Yu mengikuti Profesor Liang ke kantornya. Feng Yu, apa kesibukanmu akhir-akhir ini? Kenapa kamu tidak datang ke kelasku? Profesor Liang, saya baru saja kembali dari daratan. Ada beberapa perubahan di perusahaan di sana. Anda juga punya perusahaan di Tiongkok daratan? Profesor Liang sedikit terkejut, tetapi setelah dipikir-pikir, rasanya biasa saja. Feng Yu berasal dari Tiongkok daratan, dan industri keuangan di sana baru saja mulai berkembang pesat. Ia mungkin akan meraih kesuksesan di sana daripada di Hong Kong. Tetapi saat ini, Hong Kong jelas lebih baik. Kota itu merupakan kota keuangan terkemuka di Asia, dan mungkin bahkan di dunia. Ya, ada beberapa perusahaan di daratan, kata Feng Yu dengan rendah hati. Berapa banyak? Profesor Liang sudah sangat mengagumi Feng Yu, tetapi ia mendapati bahwa Feng Yu tampaknya masih meremehkan pemuda ini. Apa yang dilakukan perusahaan daratan? Apakah mereka juga terlibat dalam investasi keuangan? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Industri keuangan di Tiongkok daratan tidak terlalu bagus. Tidak sebaik Hong Kong, dan bahkan lebih sulit untuk mengikuti tren di Eropa dan Amerika Serikat. Investasi di Tiongkok daratan terutama di bidang industri. Tidak ada pemodal yang hanya berspesialisasi di bidang keuangan. Mereka sering berinvestasi di properti agar dana mereka dapat digunakan dengan lebih efisien. Lagi pula, meskipun industri keuangan menawarkan keuntungan tinggi, industri ini juga mengandung risiko yang signifikan. Satu kesalahan saja dapat mengakibatkan kerugian total. Namun, dengan properti, setidaknya ada peluang pemulihan. Dia juga telah membicarakan hal ini dengan Feng Yu, tetapi saat itu dia tidak tahu bahwa Feng Yu ada urusan. Jadi sepertinya dia telah melakukan sesuatu yang tidak perlu. Profesor Liang, saya akan kembali ke Tiongkok daratan pada bulan Juli tahun ini. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali lagi. Apakah Anda benar-benar tidak ingin mengelola dana Feng Yu Consulting? Jika menurut Anda dana Feng Yu Consulting kurang, saya bisa menambahkannya dan menarik lebih banyak investasi. Feng Yu sekali lagi mengundang Profesor Liang. Profesor Liang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya sudah memberitahu Anda bahwa pasar saham A saat ini sedang berkembang dengan baik. Dengan visi Anda bisa menghasilkan uang hanya dengan membeli beberapa saham. Anda tidak membutuhkan saya sama sekali. Bagaimana jika suatu hari aku berkonflik dengan taipan keuangan Amerika seperti Soros? Bisakah kau datang dan membantuku? Tanya Feng Yu serius. Profesor Liang tercengang. Kau ingin melawan dana kuantum? Kalau kau memang punya kekuatan seperti itu, aku akan sangat tertarik untuk terlibat. Para spekulan Eropa dan Amerika itu harus menanggung akibatnya. Feng Yu sangat gembira mendapatkan janji Profesor Liang. Pada tahun 1997, Profesor Liang mungkin akan menjadi anggota timnya. Dan pemerintah Hong Kong seharusnya punya kandidat cadangan, bukan? Namun, hal itu tidak terlalu penting, karena dana Feng Yu juga ditujukan untuk Quantum Fund,
yang tujuannya sama dengan pemerintah Hong Kong. Mungkin saat itu, Feng Yu bisa menjadi ahli keuangan yang ditunjuk khusus oleh pemerintah Hong Kong. Ia menghadiri kelas setiap hari, dan di waktu luangnya ia pergi menonton film dan memancing. Hari-harinya sangat santai. Berbeda dengan kehidupan Feng Yu yang santai, Fu Guangzheng dan Li Zikai sangat sibuk. Fu Guangzheng baik-baik saja. Ayahnya membantu mengawasi bisnisnya di Hong Kong, jadi ia tidak perlu khawatir akan kecelakaan apapun. Di sisi lain, Li Zikai tidak seberuntung itu. Ia harus menjalankan Pacific Century Group miliknya dan juga sibuk di Tiongkok Daratan dengan bisnis supermarket Taihua, sehingga ia tidak bisa membagi waktunya. Begitu grup Yingke menemui masalah, ia segera bergegas kembali dari daratan untuk mengatasinya. Setelah itu, ia ingin beristirahat di Hong Kong selama 2 hari. Jadi ia menelepon Feng Yu untuk mengatur makan bersama. Inikah restoran hebat yang kau bicarakan? Aku pernah ke restoran ini sebelumnya. Meskipun makanannya enak, rasanya tidak bisa disebut hebat, kan? Aku ingat restoran ini sepertinya dibeli oleh keluarga Fu sebelum tahun baru. Li Zikai awalnya ingin pergi ke Hotel Peninsula, tetapi Feng Yufei berkata ini lebih baik. Lihat, meskipun nama tokonya tidak berubah, 3 kata telah ditambahkan di bagian depan Kuan Jude. Kata Feng Yu sambil menunjuk plakat itu. Kuan Jude? Aku pernah dengar itu. Bukankah itu restoran di Beijing, Tiongkok? Sepertinya restoran itu menjual bebek. Apa keluarga Fu membelinya dan mengubahnya jadi menjual bebek? Tanya Li Zikai penasaran. Feng Yu ingin tertawa. Jika Fu Guangzheng mendengar Li Zikai mengatakan ini, dia pasti akan memulai perkelahian lagi. Ini restoran berantai, koki aslinya masih di sana, dan mereka baru saja menambahkan beberapa hidangan khas, jelas Feng Yu. Penjaga pintu membuka pintu, dan Feng Yu beserta rekan-rekannya masuk. Manajer lobi hotel melihat Feng Yu dan berlari kecil menghampiri Tuan Feng. Tuan Li, kami sudah memesan tempat duduk di lantai atas untuk Anda. Saya akan mengantar Anda ke atas. Li Zikai menatap manajer lobi, lalu Feng Yu. Tidak mengherankan jika orang lain mengenalnya. Ia sering muncul di surat kabar Hong Kong seperti halnya selebritas. Tapi bagaimana mungkin manajer lobi ini mengenal Feng Yu? Tidak mungkin Feng Yu sering makan di restoran ini, kan? Ketika mereka tiba di meja, bahkan tidak ada menu. Li Zikai hendak bertanya ketika melihat pelayan datang membawa gerobak makanan. Ia menatap Feng Yu dengan heran. Kau sudah memesan makanannya? Umumnya, ketika 2 orang makan di luar, terutama bersama teman-teman, jarang ada 1 orang yang memesan hidangan terlebih dahulu. Mereka selalu harus memberi kesempatan kepada orang lain untuk memesan hidangan favorit mereka. Feng Yu tidak meninggalkan kesan seperti itu pada Li Zikai sebelumnya. Apakah dia akan merekomendasikan hidangan enak hari ini? Bebek? Ini dia. Li Zikai juga pernah makan bebek panggang Kuan Jude. Rasanya ia belum pernah ke Beijing sebelumnya. Dengan status dan kekayaannya, ketika ia pergi makan di luar, tentu saja ia akan memilih makanan yang paling istimewa. Feng Yu memilih toko ini hanya untuk merekomendasikan ini kepadanya. Li Zikai akhir-akhir ini sibuk di Tiongkok Daratan dan tidak memperhatikan berita tentang peringkat makanan Tiongkok di surat kabar. Namun, ia tidak terlalu suka makan bebek panggang, dan ia juga tidak terlalu suka bebek panggang Kuan Jude. KKI, ini bebek panggang yang dimodifikasi oleh koki sesuai selera Hong Kong. Coba deh. Li Zikai mencicipinya dan matanya berbinar. Rasanya jauh lebih enak daripada bebek panggang yang ia makan di Kuan Jude di Tiongkok Daratan. Sepertinya ia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke restoran ini hari ini. Saudara Feng, apakah Anda sering datang ke toko ini? Tanya Li Zikai. Saya belum sering ke sini. Penasaran? Bagaimana manajer lobi mengenal saya? Soalnya saya punya saham di toko ini, kata Feng Yu sambil tersenyum. Apakah kamu membuka restoran ini bekerja sama dengan keluarga Fu? Li Zikai sedikit terkejut. Feng Yu dan keluarga Fu benar-benar membuka restoran ini bekerja sama? Entah Feng Yu atau keluarga Fu, siapa yang tidak mampu membuka restoran sendiri? 10 saja sudah cukup. Mengapa mereka perlu bermitra? Dan apakah membuka restoran akan menguntungkan? Sekalipun restoran itu punya hidangan khasnya, bebek panggang, dan basis pelanggannya bertambah, berapa keuntungan yang akan didapat? Bukankah lebih baik menginvestasikan uang itu untuk hal lain? Bukan hanya satu restoran ini. Guangzheng dan saya telah bermitra dan mempercayakan keluarga Fu untuk membantu kami mengakuisisi sejumlah restoran. Kami kemudian mendirikan perusahaan dan membentuk usaha patungan dengan Kuan Jude Company di Tiongkok Daratan untuk membentuk Kuan Jude Group. Dengan memanfaatkan merek Kuan Jude, kami bertujuan untuk membangun jaringan restoran terbesar di Asia. Saya di sini hari ini untuk mengajak Anda mencoba bebek panggang yang baru dimodifikasi ini, terutama sausnya. Grup Kuan Jude, jaringan restoran terbesar di Asia? Satu restoran mungkin tidak terlalu menguntungkan, tetapi jika menjadi jaringan restoran, keuntungannya akan tetap besar. Jika go public di masa mendatang, harga sahamnya mungkin tidak akan melonjak, tetapi sebagian besar tidak akan terpengaruh oleh faktor-faktor lain dan diperkirakan akan terus meningkat secara stabil.
Setelah Li Zikai memikirkannya dengan saksama, tampaknya jaringan restoran ini merupakan investasi yang bagus. Pertanyaan yang bagus. Kapan kalian membuka restoran bersama? Tanya Li Zikai santai. Baru sebulan yang lalu. Li Zikai sedikit kecewa. Ia sudah mengenal Feng Yu cukup lama, lebih dari sebulan yang lalu. Feng Yu memang menghubungi Fu Guangzheng untuk urusan ini, tetapi bukan dirinya. Sepertinya di mata Feng Yu, ia masih belum sebanding dengan Fu Guangzheng. Rencananya sudah disusun tahun lalu. Ketika keluarga Fu membeli restoran-restoran itu, banyak orang mengejek mereka. Namun, setelah restoran-restoran ini bergabung dengan Kuanjude, nilainya meningkat. Dan sejak bergabung dengan Kuanjude Group, penjualan semua restoran meningkat dengan berbagai tingkatan. Penjualan bulanan tertinggi dari satu restoran meningkat hingga 50%. Meskipun investasinya sedikit lebih tinggi, uangnya akan kembali dalam 2 hingga 3 tahun. Kami rasa ini masih sepadan. Li Zikai berpikir, ini bukan sekadar tawaran bagus, ini tawaran yang luar biasa. Penjualan semua restoran meningkat, dan keuntungannya pasti meningkat signifikan. 2 atau 3 tahun lagi akan balik modal, dan setelah itu baru akan menjadi keuntungan murni. Saat itu, perusahaan seharusnya sudah bisa go public dan meraup untung besar lagi. Bagaimana mungkin saya tidak mendapatkan bagian dari investasi sebesar ini? Namun, ia memikirkannya dan menyadari bahwa jika Feng Yu memintanya untuk bergabung, ia mungkin tidak akan bisa berpartisipasi. Hotel sebesar ini, termasuk properti dan biaya lainnya, akan menelan biaya puluhan juta. Ia juga mendengar tentang akuisisi hotel oleh keluarga Fu, yang merupakan langkah besar. Jika ia bergabung, apa yang bisa ia lakukan dengan uangnya? Kecuali dia terus meminta uang kepada ayahnya, padahal ayahnya baru saja memberinya sejumlah uang untuk diinvestasikan di supermarket. Apakah dia akan langsung memberinya lebih banyak uang? Oh, seandainya saja dia mengenal Feng Yu beberapa tahun sebelumnya. Kalau saja aku mengenal Feng Yu beberapa tahun sebelumnya, membandingkan statusnya dengan Fu Guangzheng saat itu, dia adalah putra kedua dari keluarga Li, dan Fu Guangzheng hanyalah putra kedua Fu Rongjin. Feng Yu pasti akan memilih untuk bekerja sama dengannya. Jadi sekarang generasi kedua yang paling sukses di Hong Kong seharusnya adalah dia, bukan Fu Guangzheng. Saudara Feng, lain kali jika Anda memiliki investasi yang bagus, silakan hubungi saya, kata Li Zikai dengan nada tertekan. Tentu saja, tentu saja. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu hari ini. Supermarket Taihua sedang dibuka. Bisakah kamu mengundang ayahmu untuk datang dan menggunting pita? Kau mau minta ayahku memotong pita? Li Zikai tampak seperti melihat alien. Seingatnya, ayahnya belum pernah memotong pita. Kenapa? Apa tidak mungkin? Dia juga punya saham di Taihua Supermarket Group. Bukankah seharusnya dia hadir saat pembukaan? Tanya Feng Yu sambil tersenyum. Sulit. Ayah saya tidak terlalu suka memotong pita dan jarang tampil di depan umum selama beberapa tahun terakhir. Sebagian besar pekerjaan diserahkan kepada atasan saya dan asistennya. Bagaimana kau tahu dia tidak mau pergi kalau kau tidak bertanya? Jangan lupa kemana dia pergi. Li Zikai mengerutkan kening. Kemana mereka pergi? Ya, mereka akan pergi ke Beijing, ibu kota Tiongkok. Aku akan pulang dan bertanya. Jangan terlalu berharap. Li Zikai juga ingin ayahnya menghadiri upacara pemotongan pita, yang juga merupakan tanda dukungannya. Namun, ketika grup Yingke miliknya dibuka, ayahnya tidak hadir. Jadi, bisakah ayahnya menghadiri upacara pemotongan pita pembukaan supermarket Taihua? Sore harinya, Li Zikai pulang ke rumah dan tanpa ingin mengatakan sesuatu. Tetapi beberapa kali mengurungkan niatnya saat sedang makan. Li Ka-shing tidak makan dengan cepat. Ia juga memperhatikan bahwa Li Zikai sepertinya ingin bicara. Ia menunggu sampai Li Zikai selesai makan dan meletakkan sumpitnya sebelum berkata kepada Li Zikai. Kalau ada yang ingin kau katakan, datanglah ke ruang kerja dan bicaralah padaku. Ayah? Supermarket Taihua diperkirakan akan dibuka akhir Juli atau awal Agustus. Feng Yu bilang dia ingin semua pemegang saham hadir dan memotong pita, dan dia juga memintaku untuk mengundang ayah. Bukankah kamu sudah bilang padanya kalau aku tidak suka memotong pita? Li Ka-shing menatap putra keduanya tanpa ekspresi. Tapi dia bilang pengguntingan pita akan dilakukan di ibu kota, dan Anda mungkin tertarik. Mata Li Jiacheng berbinar. Beijing? Feng Yu ini cukup menarik. Ajak dia makan malam di rumah besok malam. Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah bertemu dengannya, kata Li Ka-shing tiba-tiba. Mata Li Zikai terbelalak. Ayahnya benar-benar mengundang Feng Yu makan malam di rumah. Sudah berapa tahun sejak ayahnya mengundang seseorang makan malam di rumah? Baiklah, saya pasti akan mengundangnya besok. Ayahmu ingin mengundangku makan malam? Tentu, aku akan datang tepat waktu. Feng Yu tidak terlalu terkejut dengan undangan Li Ka-shing. Ia adalah tamu kehormatan, dan Li Ka-shing pasti sudah tahu tentang itu. Di kehidupan sebelumnya, ia mendengar bahwa Li Ka-shing membaca koran dari seluruh dunia setiap hari. Jadi, ia pasti juga membaca koran dari Tiongkok Daratan, Jepang,
dan Amerika Serikat. Mungkin Li Ka-shing bahkan bisa menebak kekayaannya yang sebenarnya. Siapa yang tidak penasaran dengan pemuda sehebat itu? Li Ka-shing juga manusia, dan tidak terkecuali. Pukul 18.30, Feng Yu muncul di pintu masuk rumah keluarga Li. Ia teringat berita di kehidupan sebelumnya yang menyebutkan Li Ka-shing bangun pukul 18 setiap hari dan pulang kerja pukul 18, kebiasaan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Karena ia pulang kerja pukul 18, seharusnya ia tiba di sana pukul 18.30, yang seharusnya tepat waktu. Hadiahnya tetap sebotol anggur merah. Li Ka-shing menyukai golf dan konon cukup jago, tetapi Feng Yu tidak tahu apa-apa tentang golf. Ia bahkan tidak tahu di mana membeli stik golf. Anggur merah lebih praktis dan tidak akan dianggap tidak sopan. Li Zikai membukakan pintu secara pribadi, dan Li Ziju juga berdiri di luar untuk menyambutnya. Tetapi Li Ka-shing tidak keluar, melainkan duduk di sofa di ruang tamu. Setelah melihat Feng Yu masuk, Li Ka-shing berdiri dan berkata, "Keponakan Feng ada di sini. Ayo duduk. Kita ngobrol dulu. Makanannya akan segera siap." Dia keponakan lagi. Apa semua orang Hong Kong begitu pandai membangun hubungan? Tapi mengingat betapa dekatnya dia dan Li Zikai, memanggilnya saudara tidaklah salah. "Paman Li, saya sudah lama kenal kakak Kai, dan saya baru saja berkunjung. Saya harap paman tidak terlalu formal." "Hahaha, aku mengundangnya terlambat. Seharusnya aku mengundang pria muda dan menjanjikan seperti keponakan Feng lebih awal." Li Ka-shing tampaknya tidak sesulit yang dirumorkan. Tentu saja, ini mungkin juga terkait dengan identitas Feng Yu. Li Ka-shing menempatkan Feng Yu pada posisi yang sangat tinggi, bahkan setara dengannya. Setelah semua orang mengobrol sopan, juru masak datang dan memberitahu mereka bahwa makanan telah siap. Saat makan, Li Ka-shing berinisiatif mengobrol dengan Feng Yu. Feng Yu juga menemukan banyak hidangan utara di meja tahun ini, yang tampaknya sesuai dengan seleranya. Setelah makan malam, Li Ka-shing mengundang Feng Yu ke ruang kerjanya untuk minum teh. Feng Yu tahu bahwa disinilah percakapan yang sebenarnya akan terjadi. Baik keluarga kaya Hong Kong maupun warga daratan kaya, mereka semua lebih suka tempat yang tenang untuk berdiskusi. Orang Hong Kong menyukai ruang belajar, tetapi mungkin sebagian besar buku di ruangan-ruangan ini hanya sebagai hiasan, jarang dibaca. Orang kaya Hong Kong biasanya memiliki rumah-rumah besar dan mempekerjakan banyak pelayan. Di kehidupan saya sebelumnya, saya mendengar bahwa Li Ka-shing adalah orang yang memiliki rasa krisis yang kuat. Orang seperti ini memiliki banyak ide, tetapi itu juga berarti ia tidak mudah mempercayai orang lain. Ia bahkan tidak mempercayai para pelayan di rumahnya, karena jika percakapannya bocor, hal itu dapat menyebabkannya gagal dalam mengambil keputusan. Jadi dia akan membicarakan hal-hal kecil dengan orang-orang di ruang tamu, tetapi untuk hal-hal yang lebih penting, dia akan selalu masuk ke ruang belajar dan menutup pintu sehingga tidak ada seorang pun di luar yang dapat mendengarnya. Memasuki ruang kerja, Feng Yu melirik sekilas dan menemukan sebuah novel di atas meja. Konon, Li Ka-shing membaca setiap malam, dan itu sudah menjadi kebiasaan. Buku-buku di raknya kemungkinan besar adalah buku-buku yang pernah dibacanya. "Kamu mau minum apa?" tanya Li Zikai. "Teh hijau sudah siap." Setelah pelayan membawakan teh dan minuman lainnya, dia keluar dan menutup pintu. "Keponakan Feng, aku dengar dari Zikai bahwa kamu ingin aku menghadiri upacara pemotongan pita pembukaan supermarket Taihua?" "Ya, saya berencana untuk mempromosikannya saat dibuka dan meminta CCTV News untuk menyiarkannya. Ini akan meningkatkan popularitas supermarket Taihua dalam waktu sesingkat mungkin. Apakah karena aku pergi, aku bisa tampil di siaran berita CCTV? Aku hanya pemegang saham kecil, jadi aku tidak punya kewajiban untuk hadir, kan?" tanya Li Ka-shing sambil tersenyum. Ia langsung memahami poin pentingnya tanpanya, orang-orang lain yang memotong pita tidak akan muncul di berita CCTV. "Paman Li, Anda berencana untuk pergi ke Tiongkok daratan dalam waktu dekat, kan? Tidakkah Anda ingin berbicara dengan para pemimpin Tiongkok tentang masalah-masalah setelah Hong Kong kembali? Atau mempelajari beberapa perubahan di Tiongkok daratan agar perusahaan Anda dapat menghasilkan lebih banyak uang dari investasinya di Tiongkok daratan?" tanya Feng Yu. Investasi terbesar Li Ka-shing tentu saja di Hong Kong, tetapi investasi terbesar keduanya ada di Tiongkok daratan, diikuti Kanada di peringkat ketiga. Perubahan kebijakan apapun di Tiongkok daratan akan berdampak signifikan pada bisnisnya. Mengapa saya harus peduli tentang hal itu? Paman Li optimistis dengan perkembangan Tiongkok daratan dan yakin Tiongkok akan menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat dalam 20 tahun ke depan. Dan investasi utama Paman Li saat ini memang di Tiongkok daratan, kan? Li Zikai tentu tahu bahwa ayahnya optimis dengan perkembangan Tiongkok daratan. Tetapi bagaimana Feng Yu tahu hal ini? Terlebih lagi, pernyataan Feng Yu bertepatan dengan pernyataan ayahnya, dan keduanya percaya bahwa Tiongkok daratan akan menjadi salah satu wilayah dengan pertumbuhan tercepat di dunia dalam 20 tahun mendatang. Li Jiacheng menatap Feng Yu dalam-dalam dan tak dapat menahan rasa kagumnya. Hanya berdasarkan kemampuanmu menilai hal-hal ini, baik Ziju maupun Zikai tak dapat menandingimu. Mendengar komentar ini,
Li Zheju dan Li Zikai merasa sedikit malu. Mereka memang memiliki latar belakang pendidikan yang baik, tetapi jika digabungkan, mereka tidak sebaik Feng Yu. Feng Yu cukup tenang menanggapi komentar Li Keqing. Ia juga sangat mengagumi Li Keqing. Hingga kelahirannya kembali, bisnis Li Keqing selalu berkembang pesat. Jika ia bisa mempelajari filosofi bisnis Li Keqing, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Saya memang berencana untuk pergi ke daratan segera, dan Pak Deng telah mengundang saya. Karena supermarket Taihua sedang dibuka, saya mungkin akan menghadirinya. Ayah setuju, dia benar-benar setuju. Li Zikai merasa sangat luar biasa. Mengapa ayah setuju? Namun kalimat berikutnya membuatnya mengerti. Tuan Deng pernah bercerita tentang Anda, mengatakan bahwa Anda adalah salah satu anak muda paling menjanjikan yang pernah beliau temui. Mungkin kata, salah satu yang paling menjanjikan, pun bisa dihilangkan. Tuan Deng sangat pandai menilai karakter. Menerima penilaian seperti itu dari Tuan Deng membuktikan bahwa Anda memang memiliki kualitas yang luar biasa. Saya dengar Microsoft memiliki pemegang saham terbesar ketiga. Apakah Anda orang itu? Feng Yu tersenyum dan mengangguk. Benar. Saya dulu menghasilkan banyak uang di pasar keuangan, lalu menginvestasikan semuanya di pasar saham AS, membeli saham Microsoft. Saya beruntung, dan harga saham Microsoft terus naik. Investasi awal saya naik lebih dari 2 kali lipat. Zikai dan kamu lebih akrab. Dia tidak punya banyak teman, tapi dia punya teman seperti kamu dan Fu Guangzheng, dan itu sudah cukup. Meskipun dia orang yang tidak stabil, dia tidak akan pernah mengkhianati teman-temannya. Kalau kamu punya masalah di masa depan, kamu bisa minta bantuannya. Paman Li sedang sakit parah. Aku dan kakak ayahku akur, kalau tidak, aku tidak akan memintanya untuk berinvestasi bersamaku. Feng Yu tentu tidak akan mengatakan bahwa ia membawa Li Zikai hanya untuk meminjam nama keluarga Li dan Li Keqing. Zheju adalah orang yang relatif stabil, lebih mampu mempertahankan status quo daripada menghancurkannya. Dia belum lama bekerja di perusahaan, tetapi semua orang, mulai dari pemegang saham hingga manajer akar rumput, memiliki kesan yang baik tentangnya. Zikai, di sisi lain, lebih impulsif. Dia memiliki kemampuan yang baik, tetapi dia terlalu ambisius dan tidak banyak berpikir sebelum bertindak. Banyak orang bilang dia lebih mirip saya, tetapi dia lebih giat daripada saya ketika saya masih muda. Kita pasti akan tersandung dan jatuh di masa depan. Dan jika kita mengalami masalah, saya harap keponakan saya, Feng, dapat membantu. Feng Yu merasa agak ngeri. Mengapa rasanya Li Keqing seperti menitipkan putranya kepada orang lain? Padahal di kehidupan sebelumnya, hingga kelahirannya kembali, Li Keqing masih hidup dan sehat, bahkan bisa bermain golf. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi kalimat ini. Diam adalah jawaban terbaik. Anak muda tak banyak bicara denganku, orang tua. Kalau kau tertarik, pergilah dan bersenang-senanglah. Aku akan membaca sebentar lalu tidur, kata Li Keqing dengan tenang. Kakak beradik itu terkejut dengan penilaian tinggi ayah mereka terhadap Feng Yu. Yang lebih tidak mereka duga adalah Feng Yu ternyata pemegang saham terbesar ketiga Microsoft. Itulah Microsoft, yang dikenal sebagai salah satu perusahaan paling makmur di akhir abad ke-20, dengan kapitalisasi pasar lebih dari 20 miliar dolar AS. Berapa banyak saham yang dimiliki Feng Yu? Berapa kekayaan bersihnya? Bos, tidakkah Anda ingin pergi minum bersama kami? Tanya Li Zikai. Tidak, kakak iparmu tidak suka aku minum. Kalian berdua bersenang-senanglah. Kakak, kamu sudah kembali. Kenapa kamu tidak bertemu Hui-Hui? Tanya Li Zheju. Li Zikai terdiam beberapa saat. Bos, jangan sebut-sebut dia lagi. Kita sudah putus. Ya ampun, Tuan Muda Li putus dengan Shen Hui-Hui? Bukankah itu terlalu cepat? Bukankah wanita yang digosipkan berselingkuh dengan Tuan Muda Li di kehidupan sebelumnya baru muncul 2 tahun kemudian? Bukankah dia selalu bersama Shen Hui-Hui beberapa tahun terakhir ini? Tuan Muda Li mengajak Feng Yu ke bar mewah dengan sistem keanggotaan. Meskipun biayanya tinggi, hal itu menyelamatkannya dari gangguan orang-orang yang tidak penting. Feng Yu sangat puas dengan bar ini. Bar ini jauh lebih mewah daripada bar yang Fu Guangwei kunjungi. Sepertinya modelnya agak mirip dengan klub-klub kelas atas di kehidupan sebelumnya. Mungkin klub-klub di daratan Tiongkok di kehidupan sebelumnya meniru klub-klub di Hong Kong. Duduk di pojok, Li Zikai menyalakan cerutu. Feng Yu tak sabar bertanya, Kakak Ai, kenapa kamu putus dengan pacarmu? Ceritakan padaku, ceritakan padaku. Bukankah kisah cinta Tuan Li lebih menarik daripada drama-drama pukul 8 di TVB? Ia juga ingin melihat apakah para pemuda kaya ini sama seperti orang biasa. Li Zikai tersenyum kecut dan berkata, kami lebih sering berpisah daripada bersama. Aku sangat sibuk dengan pekerjaan, dan dia tidak terlalu percaya padaku, jadi kami pun putus. Kami lebih sering berpisah daripada bersama, dan dia sangat sibuk dengan pekerjaan. Sial, mungkinkah karena aku membujuknya untuk berinvestasi di supermarket Taihua, yang membuatnya harus pergi ke daratan untuk bekerja terus-menerus, yang menyebabkan Tuan Muda Li putus dengan Shen Hui-Hui di awal kehidupan ini? Nima, ini bukan salahku.
Alasan utamanya adalah dia mengkhawatirkanmu. Itu salahmu. Mengingat aku sudah lama di Hong Kong, Lina tidak pernah ragu. Bagaimana aku harus menasihatimu? Haruskah aku menerima kehilanganku dengan simpati? Atau haruskah aku mengabaikan pohon di belakangku dan menatap hutan di baliknya? Di kehidupan sebelumnya, Li Zikai seolah mengincar hutan, tetapi akhirnya tidak mendapatkan keluarga yang diinginkannya. Li Zikai menginginkan seseorang yang cantik, berbudi luhur, dapat membantunya mengurus rumah tangga, mendukung karirnya sepenuhnya, dan selalu ada saat ia membutuhkannya, tetapi tidak terlalu bergantung saat ia tidak membutuhkannya. Orang-orang seperti ini seharusnya berada di planet lain. Meskipun Li Zikai tidak terlalu tampan, ia juga tidak jelek, dan selalu terlihat percaya diri. Selain itu, ia muda, kaya, dan putra Li Ka-shing. Banyak sekali wanita yang ingin mendekatinya, sehingga ia pasti kewalahan dengan banyaknya pilihan. Feng Yu merenung sejenak. KKI, kamu tidak ingin punya pacar dari segala lapisan masyarakat, kan? Di kehidupan sebelumnya, Li Zikai punya pacar dari 4 benua dan beberapa negara. Selain ras Asia, ada juga Kaukasia dan ras campuran. Mungkin dia punya hobi mengoleksi perangko. Li Zikai memutar matanya ke arah Feng Yu dan berkata, apa menurutmu semua orang seperti Guangzheng? Dia berganti pacar setiap bulan, tapi aku selalu serius, oke? Mata Feng Yu berbinar. Katamu Fu Guangzheng ganti pacar setiap bulan? Apa itu keterlaluan? Sial, orang ini lebih boros dari yang aku tahu. Banyak orang di bar ini kenal Fu Guangzheng. Kalau ada yang lewat nanti, tanya saja dia tentang dia dan pastikan aku salah. Kalau bukan karena bisnisnya yang bagus dalam 2 tahun terakhir, dia pasti punya reputasi di Hong Kong sebagai playboy dan boros. Benarkah? Apa kau tahu gosip lain tentang anak orang kaya itu? Cepat ceritakan padaku. Aku paling tertarik dengan ini. Mendengarkan gosip adalah salah satu hobi Feng Yu. Setelah gangguan Feng Yu, Li Zikai akhirnya melupakan rasa sakit karena putus dengan pacarnya. Dan Feng Yu juga menemukan bahwa Li Zikai memiliki potensi untuk menjadi reporter tabloid gosip. Dari mana dia dapat semua gosip ini? Dia suka banget cari tahu berita kayak gini, pantas saja dia cuma punya sedikit teman. Untungnya, aku sudah lama tidak menghubunginya. Aku tidak boleh membiarkan dia tahu tentang hal-hal memalukan di masa mendatang. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan mulutnya. Feng Yu baru saja hendak melanjutkan mendengarkan gosip tentang seorang pemuda kaya ketika ia menyadari Li Zikai telah berhenti bicara. Ia tiba-tiba mengambil gelas anggurnya dan berdiri. Saudara Feng, kalau ada urusan, pergilah dulu. Kau tak perlu menungguku. Setelah berkata demikian, ia bergegas berlari ke arah seorang wanita cantik. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Kau baru saja membicarakan Fu Guangzheng Hua. Bukankah sifat aslimu sudah terungkap?